الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وإلتزم بطريقته وترسم خطوط مجال العقيدة الإسلامية أساسا فكرته ومكياسا أعماله ومصدر أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan kita, kemudian menyempurnakan bentuk kita menjadi manusia. Kemudian kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah, memohon ampun dan selalu memohon pertolongan, karena kepadanya jua semua makhluk akan dikembalikan. Karena dialah yang berhak untuk menentukan apakah ridhonya akan memasuki surganya Allah bagi hamba-hambanya yang dia kehendaki, ataupun murkanya mendahului daripada ridhonya. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah meridhoi kita lebih daripada Allah memberkahi kita. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita mengerti jalan kebaikan. Karena itu setiap kata-kata yang keluar daripada lisan beliau adalah kebaikan, dan perbuatan-perbuatan beliau adalah teladan-teladan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan sesungguhnya sudah dihapus setelah beliau berjalan di atas muka bumi, dan tiada makhluk yang di atas muka bumi yang diberikan syafaat oleh Allah di hari kiamat kecuali adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengikuti beliau adalah jalan keselamatan, maka menepati apa yang beliau tepati adalah jalan kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu berada di belakangnya, mengikuti jalan yang sama dan mendapatkan kenikmatan yang sama di kala di surga nanti. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang selalu dirahmati Allah. Jadi pada hari ini saya senang sekali bisa bertamu, bisa bermuajahah dengan teman-teman Muhammadiyah dan juga teman-teman di daerah Sampit pada umumnya. Dan pada hari ini kita akan sedikit berbagi tentang satu tema yang berjudul How to Master Your Habits. Tapi sebelumnya tentu saja pada ayahanda yang terhormat, dan insya Allah pada alim ulama dan juga pada ustadz dan ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf ini untuk memberikan saya izin menyampaikan apa yang saya tahu tentang Islam. Dan pada hari ini How to Master Your Habits adalah buku saya yang ketiga sebenarnya. Jadi ada buku pertama judulnya Beyond the Inspiration, dan ada buku kedua judulnya Muhammad Al-Fatih. Semenjak saya masuk Islam dari tahun 2002 sampai dengan sekarang tahun 2014, berarti sekitar sudah hampir 12 tahun saya berada di dalam Islam. Ini tahun ke-12 saya berada di dalam Islam. Saya selalu kemudian tertarik untuk mengamati kenapa Islam bisa terpuruk dan bagaimana Islam bisa bangkit. Nah, akhirnya setelah saya mengamati kenapa Islam bisa terpuruk dan bagaimana Islam seharusnya bisa bangkit, maka saya menemukan satu hal yang tidak ada ketika zaman sekarang dan itu ada pada zaman dulu. Yang itu adalah bahwa kita pada zaman sekarang terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak melihat segala sesuatu dengan mata. Maka ukuran kita tatkala menilai sesuatu adalah dengan mata dan dengan logika. Padahal hal seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara keimanan. Di dalam Islam misalnya kalau kita lihat perkara-perkara keimanan justru berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Misal kalau kita lihat, kalau kita melihat Allah bisa nggak? Enggak. Rasulullah Muhammad bisa kita lihat ya? Dulu orang bisa melihat Rasulullah, tapi zaman sekarang Allah dan Rasul sama-sama nggak bisa dilihat. Tapi percaya? Yakin? Itu nggak bisa dilihat oleh mata. Allah nggak bisa dilihat oleh mata, Rasul nggak bisa dilihat oleh mata. Iman yang ketiga, iman kepada kitab suci. Insya Allah kitab suci Al-Quran kita bisa lihat dari mata. Tapi yang berikutnya kepada malaikat bisa kita lihat pakai mata? Nggak bisa. Yang keempat malaikat, yang kelima hari kiamat. Hari kiamat bisa kita lihat? Belum. Qadar dan qadar, takdir. Kita sudah pernah baca Lauhul Mahfuz? Belum juga. Berarti kebanyakan keimanan kita itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Maka kesalahan terbesar manusia pada zaman sekarang adalah karena dia perlu melihat dengan mata untuk meyakini sesuatu. Dia perlu membuktikan pakai logika untuk meyakini sesuatu. Seolah-olah apa yang tidak bisa dilihat pakai mata dan tidak bisa dipikirkan pakai logika itu menjadi sesuatu yang tidak nyata. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat nyata. Nah, ini adalah bisa kita lihat. Maka dalam buku pertama dan buku kedua yang saya garis bawahi adalah bagaimana meyakini setiap kata-kata Allah dan setiap kata-kata Rasul, walaupun itu tidak mampu kita lihat. Nah, itulah buku pertama dan buku kedua, membahas tentang kebangkitan Islam, membahas tentang Islam, bagaimana Islam ini harus
harus kita kemudian masukkan dalam diri kita, mendarah daging dalam diri kita supaya bisa dibangkitkan. Saya banyak membahas tentang percaya pada janji Allah dan bagaimana mengemban Islam untuk kemudian dibangkitkan. Tapi masalahnya ketika orang sudah membaca buku pertama, orang sudah membaca buku kedua, akhirnya mereka bertanya-tanya, oke Ustaz, saya sudah tahu bahwa saya harus berjuang di jalan Islam. Saya harus kemudian berdakwah, saya harus beramar ma'ruf nahi munkar, saya harus berjuang, harus bergerak agar Islam ini bangkit. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, nggak semua orang Islam tuh lulusan pesantren, betul? Nggak semua orang Islam bisa bahasa Arab, betul? Nggak semua orang bisa ceramah, betul nggak? Betul. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kalau nggak setiap orang bisa ceramah, nggak semua orang lulusan pesantren, nggak setiap orang adalah jebolan Mesir, lantas bagaimana caranya berdakwah? Saya nggak bisa ngomong di depan, saya nggak bisa baca bahasa Arab, saya nggak bisa ngomong bahasa Arab, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang punya alasan akhirnya untuk tidak mau berdakwah. Nah ini kasusnya kita sekarang. Banyak orang tidak mau berdakwah karena mereka merasa mereka tidak punya keahlian. Maka buku ketiga saya bahas adalah bagaimana cara menguasai keahlian agar kita bisa mendakwahkan Islam. Bagaimana agar kita jadi umat Islam yang paling baik? Seperti dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin. Anda adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang tumbuh di tengah-tengah manusia. Maka setiap orang muslim harusnya menjadi orang yang terbaik dimanapun dia berada. Gak seperti sekarang justru mereka jadi pesakitan dimanapun mereka berada. Nah maka hari inilah kemudian kita bahas tentang how to master your habits. Pertanyaan sederhana. Saya mulai sedikit dengan pembahasannya agak umum, karena memang ini adalah pembahasan umum, bisa diterapkan dalam segi kehidupan apa saja. Muslim, non muslim tetap bisa mengambil manfaat. Tapi insya Allah memang saya tulis ini adalah untuk muslim dan untuk orang-orang yang bergerak di jalan Islam. Pertanyaan sederhana. Zaman dulu sampai sekarang, orang-orang di HRD, Human Resource Department, itu selalu bertanya-tanya tentang masalah keahlian dan tentang masalah skill pada manusia. Karena kalau kita bicara tentang karyawan, seorang bos pasti senang dong kalau karyawan punya skill. Betul begitu kan ya? Maka orang HRD nanya, apa sih yang membuat orang punya skill dan apa yang membuat orang nggak punya skill? Apa yang membuat seseorang ahli dan apa yang membuat seseorang tidak ahli? Maka mereka muncul dengan dua teori. Teori pertama mengatakan bahwa keahlian itu diturunkan lewat kelahiran, diwariskan lewat kelahiran. Teori kedua mengatakan tidak diturunkan tapi dipelajari. Kira-kira yang mana yang benar yang mana? Yang diturunkan atau dipelajari? Pada waktu 50 tahun yang lalu orang-orang masih percaya bahwa keahlian itu diturunkan. Nggak percaya. Banyak tes IQ. Tahu tes IQ? Tahu tes IQ, anaknya IQ-nya tinggi, kalau bapak ibunya IQ-nya tinggi. Maka zaman dulu orang percaya kalau kita nikah sama orang yang pintar supaya anaknya juga ikut pintar. Nah itu setidaknya orang yang percaya pada zaman dulu. Suatu waktu ada anak kecil ditanya, kenapa nilai ujianmu dapat 5 matematika? Anaknya bilang, karena saya nggak bakat matematika bu. Nah kenapa kamu nggak bakat matematika? Karena ibu bodoh matematik, bapak bodoh matematik. Maka anaknya pun bodoh matematik. Lah kenapa temanmu bisa dapat nilai 8 matematikanya? Bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya juga pasti pintar. Maka setidaknya orang berpikir bahwa keahlian itu diturunkan. Nah ternyata setelah 50 tahun mereka mencari, mereka dapat antara jawaban. Apakah keahlian itu diturunkan atau dipelajari? Are leader nature or nurture? Apakah seorang pemimpin itu dilahirkan dari awal sudah berkarisma ataukah pemimpin itu dibentuk? Nah setelah mereka kemudian mengadakan sebuah penelitian, mereka sepakat. Sepakatnya apa? Yang namanya keahlian itu tidak diturunkan, tapi dipelajari. Paham ya? Tidak diturunkan, tapi dipelajari. Karena kalau keahlian itu diturunkan, tentunya monyet sekarang nggak manjat pohon lagi. Pasti monyet sekarang sudah main laptop, main komputer, karena keahlian itu diturunkan. Ternyata kalian tidak diturunkan. Seekor monyet yang dilatih ketika dia punya anak, anaknya nggak terlatih sama sekali. Seekor burung yang dilatih itu sirkus, ketika dia punya anak, anaknya nggak bisa main sirkus kecuali harus dilatih lagi. Maka kesimpulannya adalah keahlian itu tidak melalui turunan, tapi melalui pelatihan. Nah sejak ini ditemukan, maka menjamulah training-training motivasi. Betul begitu? Banyak training-training motivasi, apalagi yang pernah ikut MLM itu pasti pernah ikut training motivasi, karena mereka pikir keahlian itu datangnya dari training motivasi. Ciri-ciri orang muda pernah ikut training motivasi apa? Sederhana, kalau ditanya apa kabar hari ini, jawabannya luar biasa. Itu training motivasi semua. Nah, ada yang pernah orang berpikir bahwa motivasi sekedar semangat itu menentukan orang punya keahlian, dan ternyata mereka juga salah. Banyak orang mengeluh, Ustaz saya pernah ikut training motivasi, Ustaz semangat Ustaz, cuma sekitar sebulan, setelah itu loyo lagi. Yang lebih sial lagi cuma 3 minggu semangat, setelah itu loyo lagi. Yang lebih sial lagi seminggu aja semangat, apalagi yang lebih sial lagi 3 hari aja semangat, setelah itu loyo lagi. Lalu apakah kemudian yang mempengaruhi keahlian? Banyak training motivasi menjamu di Indonesia ternyata tidak membuat orang-orang Indonesia lebih ahli dalam satu hal.
Ya, mungkin lebih ahli, nipu, betul begitu kan ya? Nah, banyak orang nipu gara-gara bisa bermulut manis, bisa meyakinkan orang, ayo berinvestasi di tempat saya, berinvestasi di kebun saya, insya Allah akan untung sekian, 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 dan sekian. 300 miliar dia kumpulkan, dia lari. Banyak orang bisa nipu gara-gara training motivasi. Ternyata bukan yang menyebabkan orang-orang punya keahlian. Lalu apa menyebabkan orang-orang punya keahlian? Orang punya keahlian hanya karena sesuatu yang namanya habits atau kebiasaan. Apa namanya? Habits atau kebiasaan. Termasuk segala sesuatu yang bisa kita lihat pada orang itu adalah hasil daripada habitsnya. Misal kalau kita lihat, menurut teman-teman sekalian, ini pertama kali teman-teman ketemu saya atau bukan? Pertama ya, jelas pertama karena saya belum pertama kali kesini. Nah, walaupun teman-teman baru pertama kali ketemu saya, menurut teman-teman sekalian, apakah ini pertama kalinya saya ngisi di depan publik? Enggak, kenapa bisa begitu? Ya jelas, karena nggak mungkin orang pertama kali ngisi di depan publik bisa ngomong selancar ini, bisa ngomong sesistematis ini, paham ya? Nah berarti kalau Anda mau untuk kemudian jadi seperti ini, berarti harus sering-sering naik ke depan panggung. Sederhana, habits itu bekerjanya dengan cara seperti tadi. Nggak ada shortcut, nggak ada jalan pintas. Datang ke dukun, dukun, saya mohon agar saya bisa ngomong di depan publik. Ada nggak jampi-jampiannya? Nggak ada. Gitu kan ya? Artinya segala sesuatu itu adalah dikendalikan daripada habits. Itu adalah kuncinya. Supaya lebih mudah, saya akan sedikit memutarkan film. Tapi sebelumnya saya perlu mic tadi mana ya? Sebentar ya, sebentar ya. Allah saya orang sabar, sebentar. Bentar ya. Bentar. Ya. Bentar. Kenal? Ada yang kenal? Nah, namanya Tiger Woods. Tiger Woods ini seorang pemain golf profesional. Dia bukan hanya pemain golf profesional, tapi dia mempunyai satu keajaiban. Apa keajaibannya? Dia menjuarai turnamen golf ketika berumur 21 tahun. Coba lihat cara dia mainin bola golf. Pernah main golf? Belum. Tapi saya kasih tahu kayak begitu susah. Nah, tapi ternyata pukulannya sempurna teman-teman sekalian. Namanya Tiger Woods, dia menjuarai turnamen golf ketika berumur 21 tahun. Berapa umurnya? 21 tahun jadi juara turnamen golf dunia. Padahal untuk menjadi juara dengan turnamen yang sama, orang harus berusia 40-60 tahun. Tapi dia menyelesaikannya dalam waktu 21 tahun. Maka dia dijuluki The Wonder Kid, orang yang sangat ajaib. Nah, kenapa ajaib? Dia mengumpulkan kira-kira 500 juta US dollar dari hidup dia. Dan setiap tahun dia punya gaji 85 juta US dollar. 85 juta US dollar itu berapa? Walaupun kebahagiaan tidak harus selalu diukur dengan uang, tapi uang kadang-kadang indikasi keahlian. Betul begitu? Walaupun saya tidak minta harus untuk diukur dengan uang ya, tidak ya. Tapi setidaknya ini jadi indikasi kesuksesan dia. Gaji dia 85 juta US dollar per tahun, atau sekitar 850 miliar per tahun kalau di Indonesia. Berapa 850 miliar? Ya kira-kira kalau Anda punya gaji 850 miliar, Anda sehari punya duit di tangan kira-kira 2 miliar lah. Dan berarti 2 miliar Anda setiap hari bisa beli rumah mewah di samping 4. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu kan benar. Ini adalah kemudian gaji dia setahun. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa sehebat itu? Itulah namanya habits, kebiasaan. Kalau belum jelas lagi dengan habits, kita akan sedikit lihat olahraga nasional, olahraga rakyat, main bola. Ada yang hobi main bola teman-teman sekalian? Hobi main bola, lihat ya, kalau hobi main bola lihat kalian dia. Dan kalau Anda lihat kalian mereka, Anda akan merasa kaget kalau melihat kalian mereka. Tuh lihat tuh, main bolanya. Keren nggak? Keren ya? Kalau kita lihat dia main bola, kayaknya kakinya bisa gerak sendiri ya. Bolanya nggak lepas-lepas ya, nggak kayak orang Indonesia kalau main bola ya. Kalau yang misalnya main bola, komentatornya begini, umpan kepada ini, oh maksudnya ke sini, ternyata ke sini. Bolanya aus mulu gitu. Nah ini kalau mereka main bola, coba lihat, kayak ada bolanya, kayak ada talinya ya. Coba lihat, kayak ada lem aja di kakinya. Atau jangan-jangan kakinya bisa mikir. Coba lihat, sesuatu yang menurut kita nggak mungkin kita lakukan, kita merasa hebat banget, keren banget. Sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan menurut kita, tapi bagi mereka sesuatu yang biasa. Iya.
Itu namanya habits. Sesuatu yang kita rasa kita nggak mungkin lakukan, tapi orang melakukan itu dengan biasa saja. Kenapa? Tiap hari kerjaan mereka ketemu bola. Setiap hari mereka kakinya ketemu bola. Jadi kalau sudah ketemu bola, kakinya sudah bergerak secara otomatis. Jelas ya? Itu namanya habits. Apalagi namanya habits? Oke, di depan ada seorang anak. Nanti untuk menjelaskan lagi namanya habits, anak ini usianya 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih hebat daripada teman-teman sekalian. Gak percaya? Coba kita lihat ini. Anak 2 tahun, tapi bahasa Arab lebih hebat. Umurmu 2. Kabarmu gimana? Baik, alhamdulillah. Salam dalam Islam. Assalamualaikum. Man rabbuki? Allah. Aina Allah? Fis sama. Man nabiyuk? Muhammad. Lahirnya di mana? Mekah. Hijrahnya Madinah. Agamamu Islam. Rukun Islam 5. Tuh, yang disebut maghdubi alaihim Yahud, waladhdallin, Nasara. Yang menyebabkan fitnah khalqul Quran, Mu'tazilah. Ulama yang membantahnya Ahmad bin Hanbal. Darul Karomah, Jannah. Darul Adab, neraka. Doa bangun tidur, lihat nih bisa nih dia nih. Tuh. Makan itu pakai tangan kanan. Hukum siwak, sunnah kata dia. Hukum tasbih, bid'ah kata dia. Maulid, bid'ah kata dia. Musik haram katanya. Sahabat membunuh 7 orang Romawi, Ummu Hakim. Iya. Berapa tahun umurnya? Kita nggak bahas pandangannya agak sedikit ekstrim ya. Kita nggak bahas ya, itu urusan bapaknya sama dia. Yang saya ingin bahas adalah anak itu berusia berapa tahun? 2 tahun. Tapi dia sudah bisa bahasa Arab, teman-teman sekalian. Pertanyaan saya sederhana. Kita berapa tahun sekarang? Ada yang 19, ada yang 18, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40. Pertanyaan saya sederhana, hebatan dia bahasa Arabnya atau kita? Ya, berarti pertanyaan saya, dia 2 tahun sudah bisa bahasa Arab, kita bertahun-tahun nggak bisa. Apakah dia yang lebih pintar atau kita yang bodoh? Dia yang lebih pintar atau kita yang bodoh? Nggak ada dua-duanya. Dia nggak pintar dan kita nggak bodoh. Tapi dia bisa bahasa Arab karena memang dia tinggal dan lahir di jelas ya, berarti itu biasa karena memang dia tinggal dan lahir di Arab, karena itu dia bisa bahasa Arab. Tapi yang saya sampaikan adalah walaupun dia tinggal dan lahir di Arab, untuk menghafalkan 30 pertanyaan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Betul begitu kan ya? 30 pertanyaan dihafal tanpa celah. Pertanyaan saya sederhana, anak kecil 2 tahun yang di film tadi, apakah itu pertama kalinya film yang dibuat oleh bapaknya pada dia? Nggak mungkin, pasti ada ratusan film di belakangnya yang nggak ditunjukkan pada kita. Ada film di mana dia lupa, dia kabur, atau dia kemudian lupa jawabannya, atau dia salah jawabannya. Betul gitu? Jelas ini adalah berkali-kali dibilang oleh bapaknya. Hasil daripada habits. Pertanyaan kedua, anak kecil 2 tahun, apakah dia sudah mikir? Anak kecil nggak punya akal 2 tahun. Orang baru punya akal ketika dia sudah balik. Berarti anak kecil 2 tahun nggak punya akal dan nggak punya motivasi, tapi bisa bahasa Arab. Jelas ya? Ada yang nggak punya akal bisa bahasa Arab. Kita punya akal nggak? Punya, tapi nggak bisa bahasa Arab. Berarti yang bisa atau nggak bisa bahasa Arab bukan pengaruh dengan akal, tapi pengaruh dengan sesuatu yang lain. Ada yang nggak punya akal bisa bahasa Arab. Jelas ya? Berarti ada pengaruh yang lain. Apa pengaruhnya? Habits. Kalau nggak baca habits, kita lihat nih. Kadang-kadang kita merasa keren dengan beberapa orang. Keren banget. Ada orang yang nulis semudah dokter nulis resep, cepat tapi bagus. Ada orang kemudian ngomongnya bisa meyakinkan orang. Ada orang kemudian olahraganya bisa membuat decak kagum orang. Ada banyak orang yang membuat kita merasa dia itu keren. Nah, kenapa? Karena dia bisa melakukan sesuatu yang kita anggap kita nggak mungkin lakukan. Betul atau betul? Merasa keren. Ada orang bisa baca bahasa Arab kayak baca komik. Betul begitu? Ada nggak? Ada orang bisa baca Arab dulu kayak baca komik. Pertanyaan saya sederhana. Ada yang di sini sudah bisa baca Arab? Sudah bisa baca Arab dulu?
Oke, kalau itu saya tes. Bisa baca nggak? Nah, bisa baca. Sekarang saya tanya lagi, mau nggak belajar baca Arab gundul dengan cara yang mudah? Mau? Benar? Oke, yang mau baca Arab gundul dengan cara yang mudah angkat tangan ke tangan saya. Mau? Benar? Anda beruntung, hari ini saya datang ke samping. Nah, kenapa? Di seluruh dunia ini Bapak Ibu sekalian, cuma ada satu orang yang mampu untuk mengajarkan baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Siapa? Nih. Mau nggak percaya? Serius ini. Saya sudah keliling berbagai kota dan berbagai negara dan saya sudah tes semuanya dan semuanya bisa. Saya sudah keliling seluruh Indonesia dan saya sudah keliling banyak sekali negara, Arab Saudi, Malaysia, kemudian Singapura, Brunei belum, Korea, Jepang, kemudian Amerika, iya serius, Australia, dan semua saya sudah tes dengan metode seperti ini. Dan insya Allah mereka bisa, teman-teman sekalian, belajar baca Arab gundul dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang giliran Anda. Mau belajar Arab gundul dalam 1 menit? Yakin? Tapi ada tumbalnya, teman-teman sekalian. Ada apa? Ada tumbalnya. Lah kan segala sesuatu yang instan kan pasti ada tumbalnya kan, gitu ya. Ada mantra yang harus dibaca untuk bisa mengucapkan bahasa Arab, belajar bahasa Arab gundul dalam waktu 1 menit. Ada mantranya. Tapi perlu saya kasih tahu, yang nggak siap hatinya 100% jangan ikut-ikutan. Nah, kenapa? Kalau Anda tidak siap 100% hatinya yakin, baca mantra ini bisa gila di tempat. Paham ya? Jadi kalau yang nggak yakin jangan ikut-ikutan. Sekarang saya tanya, yang benar-benar yakin dan serius pengen baca Arab gundul dalam waktu 1 menit, angkat tangan kanan saya. Nah, bagus, alhamdulillah. Kalau itu ikuti mantranya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang sudah bisa, nggak percaya? Oke, baca keras-keras. Terima kasih. Bisa kan? Arab gundul segundul-gundulnya, ya. Nggak ada harokat sama sekali. Pertanyaan saya sederhana, mantra saya yang bagus atau saya yang ganteng, bagus sekali? Nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan mantra dan nggak ada hubungannya dengan ganteng. Tapi teman-teman sekarang jadi tahu apa beda antara tidak bisa dengan bisa. Apa beda antara tidak bisa dengan bisa? Biasa. Anda sudah baca ini ratusan ribu kali, bahkan jutaan kali. Kalau nggak bisa, terlalu. Jelas ya? Tapi ini Anda belum baca sedikit pun, wajar kalau Anda tidak bisa. Tapi kalau Anda baca ribuan kali, Anda pasti akan bisa baca ini semudah Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kata lain apa? Semua yang susah bisa jadi mudah kalau biasa. Ya, nggak ada yang susah kalau biasa. Sebuah hal yang susah bisa jadi mudah kalau biasa. Sebaliknya, sebuah hal yang mudah bisa jadi susah kalau tidak biasa. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Anda baca Bismillahi bukan Bismillahu, bukan Bismillah atau Bismullahi? Kenapa harus baca Bismillahi? Nggak enak aja Ustaz kalau nggak Bismillah gitu kan ya. Pasti Bismillah enaknya. Nah, betul. Habits itu berkaitan dengan enak dan tidak enak. Bukan benar atau salah, bukan susah atau mudah, tapi berkaitan dengan enak dan tidak enak. Itulah habits, berkaitan dengan emosional. Jelas ya? Habits itu tidak terkait dengan susah atau mudah. Yang susah bisa jadi mudah, yang mudah bisa jadi susah. Nggak percaya? Oh Ustaz, ini kan gampang. Bismillahirrahmanirrahim kan gampang. Kalau yang susah juga nggak bisa juga Ustaz. Oke, saya kasih tahu, habits tidak terkait dengan mudah dan susah. Sesuatu yang mudah bisa jadi susah kalau Anda nggak biasa. Ini saya buktiin. Hafal A sampai Z? Benar? Yakin? Saya uji. Huruf pertama. A, B, C, D, E, F, G. Saya percaya. Sekarang dibalik, Z sampai A. Ayo. Kenapa jadi susah mendadak? Karena Anda tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa akan jadi susah. Sesuatu yang jadi mudah kalau kita terbiasa. Bisa karena biasa. Nih, ini bahasa Indonesia gundul. Coba baca nih. Bacanya bandara, bandar atau bundar? Kenapa Anda baca bandara? Terbiasa. Kepala Anda, otak Anda membedakan konteks kalimat dalam waktu sepersekian detik karena Anda sudah biasa. Yang di bawahnya? Di bawahnya. Dan bukan muslim pasti nggak bisa baca antum, gitu kan ya? Hanya muslim yang bisa antum. Yang bawah? Semuanya bilang ke sana, nggak ada yang bilang ke sini.
Lah kenapa Anda semua bilang ke sana? Karena konteks kalimatnya tidak memungkinkan kalau saya akan ke sini sekarang juga. Betul begitu? Nah, ini kan kemudian konteks kalimat itu semua adalah habits. Kalau ini SMS Anda kasih pada orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia, sampai hari kiamat yang akan bisa baca. Jelas ya? Nah, berarti bahasa Indonesia sama kayak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan nggak ada vokal. Vokalnya harus kita tebak. BSM. Bisa kita baca bismi, bismu, bisma, basma, bismi, busmu dan sebagainya. Sama, ini juga sama, nggak ada vokalnya. Tapi Anda bisa menebak dengan sempurna karena Anda sudah biasa. Jelas ya? Maka kalau nenek-nenek dikasih SMS ini, dia juga nggak akan bisa baca. Yang bisa baca ini hanya orang-orang alay. Berarti Anda termasuk orang-orang. Makanya mulai kebiasaan menurut saya. Kalau gitu enak nggak? Enak? Enak. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Sambil ngiler kan ya? Kalau yang tadi pagi belum makan apalagi ngiler? Tahu nggak dia daging apa nih? Nih. Mendadak jadi jijik kan? Jangan lama-lama. Nah, kenapa ada mendadak jadi jijik? Karena segala sesuatu teman-teman sekalian adalah hasil daripada habits. Semua adalah hasil daripada habits. Baik cara berpikir itu adalah habits, cara merasa itu juga habits, dan cara berbuat itu juga termasuk habits. Perhatiin, cara mikir habits, cara merasa habits, cara berbuat juga termasuk habits. Contoh misalnya, cara berpikir. Saya bukan mentalis, tapi saya bisa kendaliin pikiran Anda. Nggak percaya? Nggak percaya? Nih, saya kendaliin pikiran Anda. Saya sudah tahu jawaban Anda apa. Apapun makanannya, minumannya. Ayo. Kenapa Anda kepikir begitu? Walaupun Anda tidak lapaskan, tapi Anda pasti kepikir begitu, gitu kan ya? Muncul begitu saja dalam kepala Anda. Itu hasil pembiasaan, itu hasil habits. Coba, kalau seandainya kepala kita bisa diatur dengan cara tertentu, dengan suatu hal, kalau saya bilang apapun makanannya, minumannya, itu menstimulir agar otak Anda mengatakan sosro dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena Anda sudah terbiasa. Itu hasil daripada habits atau pembiasaan. Jelas kira-kira saya. Maka cara pikir kita bisa ditebak. Cara pikir kita bisa dikendalikan berdasarkan apa yang sering datang kepada kita dan apa yang paling sering kita pikirin. Kalau seandainya kayak tadi termasuk habits, maka ingat baik-baik, hasut, iri, dengki, dan segala macam yang jelek-jelek itu juga bagian daripada habits. Ingat ya, jadi kalau ada orang yang dengki, itu berarti dia sudah ngelatih dengki dari dulu. Kalau ada orang iri, dia sudah melatih, sudah master dalam bidang iri dari dulu, gitu kan ya? Ada tetangga punya mobil baru, langsung terbersit dari mulutnya. Alah, pasti mobil hasil korupsi. Nah, itu buruk sangka tuh. Buruk sangka tuh hasil latihan, nggak mungkin sekali itu doang. Pasti sudah ada belakang-belakangnya. Jadi hati-hati dengan buruk sangka, hati-hati dengan iri, hati-hati dengan dengki. Makanya saya selalu memesankan ketika di Twitter, teman-teman yang punya Twitter, teman-teman yang punya Facebook, hati-hati jangan pernah follow orang-orang yang isinya dengki. Jangan pernah follow orang-orang isinya marah-marah terus. Jangan pernah follow orang-orang yang ada hasut. Lalu apa? Mempengaruhi diri kita. Tatkala beberapa waktu kemudian ketika saya mengatakan sesuatu yang hak, ya wajar ya. Kalau yang benar kan pas ada yang nggak suka. Semua orang pada ngebully saya, orang-orang yang kemudian yang aneh-aneh itu. Nah, ketika melihat itu ada salah satu teman saya bilang, Ustaz, kita balas saja, kita bully mereka pakai akun anonim supaya kita nggak ketahuan ngebully mereka. Saya bilang ngapain? Maka apa? Kalau kita ngebully orang, kita bilang contoh ya, anjing lu, yang pertama kali dengar siapa? Kuping kita kan ya, karena mulut kita dekat dengan kuping kita, bukan dengan kuping dia. Artinya apa? Kita mengotori kepala kita dengan kosakata yang jelek. Dengan kata lain, orang yang biasa baca Quran gak mungkin lisannya kasar. Jelas ya? Nah, kenapa? Yang masuk mengendalikan yang keluar. Apapun yang keluar dari kepala Anda itu Anda tergantung habits yang masuk pada diri Anda. Cara berpikir itu otomatis tergantung habits. Cara merasa juga sama. Nih, cara merasa juga sama. Nih contoh, ada orang Jawa di sini. Yang ngerti bahasa Jawa angkat tangan sama orang Jawa dan yang ngerti bahasa Jawa. Oke, yang orang Jawa dan yang ngerti bahasa Jawa, saya pengen tanya, apa perasaan Anda kalau saya menyebut kata asu? Kasar banget lah. Ini kan pelajaran. Setiap orang Jawa ketika mendengarkan kata asu, mohon maaf yang belum tahu kata asu itu artinya anjing. Nah, setiap orang Jawa mendengarkan kata asu itu kasarnya luar biasa. Tapi kalau kita ngomong asu pada orang Sunda, dia belum tentu setersinggung orang Jawa. Karena orang Sunda baru tersinggung berat kalau dibilangin bagong. Tahu artinya bagong? Artinya babi kalau dalam bahasa Sunda. Maka orang Jawa sama orang Sunda tersinggung dengan kata-kata yang berbeda. Tapi kalau bagong kita sebutkan pada orang Jawa, yang kepikir sama dia apa? Wayang, gitu kan ya, semar, gitu kan ya. Berarti orang tersinggung beda-beda. Contoh lagi misalnya, kalau Anda pergi ke Malaysia atau Anda pergi ke tempat daerah-daerah yang menuturkan bahasa Melayu sempurna, jangan pernah ngomong butuh di situ. Ya,
Jangan pernah ngomong butuh. Lalu apa? Butuh itu beda artinya dengan Indonesia. Indonesia bilang saya butuh pena, orang jelas iya, langsung diambilin pena. Anda bilang ke Malaysia saya butuh pena, dia ketawain orang. Lalu apa? Butuh artinya apa? Alat kelamin laki-laki, paham gitu saya? Maka ada perbedaan yang sangat luar biasa antara satu bahasa dan bahasa lain yang menyebabkan emosi orang juga berbeda dalam menerimanya. Paham ya kira-kira saya ya? Maka emosi tergantung yang namanya habits. Emosi tergantung namanya habits, cara berbuat juga tergantung namanya habits. Oke, kalau itu kita bahas emosi. Nih, zaman dulu Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat namanya Dracula kayak begini nih. Maka kalau orang zaman dulu, bapak-bapak kita ini juga Dracula, ngeri. Lalu apa? Pikiran mereka, emosi mereka, ingatnya mereka, Dracula tuh ngisep darah. Dracula tuh bukunya panjang, bikin orang mati, nyuli orang dan nyuli anak perempuan, gitu kan ya. Tapi zaman sekarang orang-orang nggak takut sama Dracula, bahkan pengen jadi pacarnya Dracula. Kenapa Dracula ya? Ada lagi Dracula ya begini ya, ini Dracula sekarang. Maka emosi seseorang tak kalau melihat Dracula atau mendengarkan Dracula beda-beda, tergantung yang namanya habits. Jelas ya, cara merasa, cara berpikir tergantung habits, cara berbuat juga tergantung habits. Nih lihat nih, ada orang ditakut-takuti dengan gambar setan. Lihat nih, ada orang ditakut-takuti dengan gambar setan. Nanti di komputer muncul setan, coba lihat. Lihat tuh. Sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja, dia nggak sadar dia mukul monitornya. Kenapa dia mukul monitornya? Habits, otomatis. Kira-kira pekerjaan dia apa kira-kira? Pekerjaan dia saya rasa dia seorang pelatih karate. Kenapa? Itu pukulan sempurna itu, paham nggak sih? Nah kalau Anda latihan karate, satu kali gerakan kan diulang ribuan kali kan ya? Nah, apa tujuannya satu gerakan diulang ribuan kali? Supaya dalam tubuh manusia tercipta yang namanya the learn reflex, refleks yang dipelajari. Paham ya? Karena itu sudah jadi refleks yang dipelajari, itu sudah mendarah daging. Makanya ketika saya ketemu dengan teman saya, dia latihan merpati putih itu aja. Ketika saya bangunin dia subuh, banguninnya jauh-jauh, pakai lidi. Bangun dulu. Karena kalau kita dekat-dekat bisa kena pukul gitu ya. Bahaya, karena dia sudah terlatih otomatis. Maka setiap orang sudah melatih dirinya akan keluar secara otomatis. Maka dalam bela diri orang tidak akan ingat jurus. Yang orangnya adalah melatih cara kemudian badannya merespon terhadap sesuatu. Paham kira-kira menurut kalian? Itu namanya the learn reflex. Nah kalau itu kita lihat, kalau segala macam yang tadi adalah termasuk habits. Pernah dengar kasus di Jakarta yang ada satpam nendang suster ngesot? Pernah dengar? Nah ya, pertanyaan saya sederhana, itu salah suster ngesotnya atau salah satpamnya? Salah suster ngesotnya, kenapa munculnya di depan satpam tadi bilangnya? Makanya kena tendang, karena satpam tadi sudah latihan refleks di nendang sesuatu yang berbahaya. Maka itu bukan salah satpamnya, tapi salah suster ngesotnya. Jelas ya? Berarti segala sesuatu adalah namanya habits. Segala sesuatu namanya habits. Coba bayangkan, kalau mukul monitor tadi nggak sengaja dan sudah termasuk refleks. Kalau seandainya menyebutkan teh botol susu sudah termasuk refleks, kalau merasa sudah termasuk refleks, asik nggak kalau ayat-ayat Al-Quran keluarnya refleks? Asik kan ya? Enak nggak kalau menghukumi sesuatu jadi refleks? Enak kan ya? Sesuatu datang pada kita langsung tahu, ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya dan sebagainya. Menarik ketika mengamati satu waktu ketika ada seseorang, ini ceritanya kiai kemudian sedang berada di satu tempat, kemudian dia lagi mau diajak naik ojek. Ketika lagi mau diajak naik ojek, kemudian dia berkata, ada seorang ojek datang, kiai ikut saya aja naik ojek. Kiai tadi bilang, saya nggak mau deh. Kemudian dia bertanya lagi, salah seorang di antara mereka bertanya, loh Pak Kiai, kenapa Pak Kiai nggak mau naik ojek? Dia bilang begini, saya jadi ingat bahwa yang tadi nawarin kita untuk naik ojek itu istrinya orang kaya, dan mungkin itu motor dari istrinya, dan kalau saya itu berarti saya gosok dong. Nanti nggak maksudnya? Gosok itu apa? Meminjam tanpa izin. Paham nggak kira saya? Nah berarti langsung kepikir hukum fikihnya. Dalam segala macam hal itu kita selalu melakukan otomatisasi terhadap melihat hal tersebut. Melihat hal ini otomatis mikirnya begini. Lihat ini otomatis mikirnya begini. Enak nggak kalau mikir baik otomatis? Enak. Kalau nulis otomatis enak nggak? Bikin buku otomatis enak nggak? Enak. Maka segala suatu kebaikan kalau otomatis jadinya enak. Itu yang mau kita incar dengan adanya habits. Nih kalau gitu kita lihat. Cara makan otomatis, menampilkan wajah otomatis, produktivitas otomatis, kreativitas juga termasuk otomatis. Cara makan otomatis. Ada 50 orang dikasih nasi telur. Cara makannya beda-beda nggak? Tergantung kebiasaan dia. Ada yang makannya putih dulu, kuningnya disisain bulat-bulat, setelah
Kalau habis semuanya baru kuningnya dia makan, gitu kan ya. Ada yang dibelah dua, makan satu-satu. Ada yang kuningnya doang, putihnya dibuang. Semua orang punya habits. Kalau dia disuruh ulangi, pasti cara makannya sama juga. Maka cara makan tergantung habits. Bahkan ada namanya karakter kolektif, habits jamaah. Contoh misalnya, pernah pergi ke Jawa Timur? Pernah. Orang Jawa Timur cara makannya beda nggak dengan orang Jawa Tengah? Beda nggak dengan orang Melayu? Setiap orang punya habits berjamaah dan kadang-kadang menentukan karakter berjamaah. Contoh, orang Sunda dibanding orang Jawa dan orang Padang, yang mana yang lebih banyak untuk hijrah keluar kota? Padang. Jawa, mereka sering hijrah. Tapi kalau orang-orang Sunda atau orang Betawi, mereka nggak mau hijrah. Itu karakter kolektif mereka. Di orang-orang di Sumatera, saya orang Sumatera, saya orang Palembang, kalau sudah balik masih di tempat kota asal, itu aib. Paham ya saya? Kalau nggak pergi keluar, itu kan yang hijrah. Itu adalah karakter kolektif. Karakter kolektif menentukan siapa kita dan semuanya menentukan siapa kita. Cara makan, cara menampilkan wajah. Ada orang wajahnya jelek banget gitu kan ya, ditekuk-tekuk gitu aja. Pokoknya pokoknya nggak enak lah ngelihatnya. Ketika dia ngelewat di depan orang, temennya bilang, kenapa wajahmu manyun? Kenapa wajahmu jelek banget? Kenapa wajahmu begini? Cobalah untuk ceria. Temennya bilang, wajah saya begini karena memang sudah dari lahir begitu. Betul begitu? Nggak ada wajah dari lahir murung, nggak ada. Itu pilihan dia. Maka cara mikir menentukan cara wajah Anda. Kalau orang Cina bilang hoki kelihatan dari wajahnya, betul begitu? Betul. Nah memang betul. Contoh gini, kalau ada orang yang mikirnya negatif terus dan dia punya banyak alasan dan sukanya mengeluh, penelitian membuktikan bahwa itu terekam dalam otot-otot wajahnya. Jelas ya? Terekam dalam otot-otot wajahnya. Pernah nggak Anda ketemu orang baru sekali ketemu aja udah merasa nggak enak sama orang itu? Pernah nggak? Terekam cara dia berpikir dalam wajahnya. Mata itu adalah jendelanya jiwa katanya, dan itu betul. Wajah itu jendela jiwa dan saya sepakat. Lah kenapa? Itu menentukan cara wajah Anda. Cara Anda mikir menentukan bagaimana wajah Anda. Produktivitas juga sama, cara berperan juga sama. Nah ini yang paling penting, habits adalah anak kandung daripada bapak dan ibu. Bapaknya namanya latihan, ibunya namanya repetisi. Bapaknya namanya siapa? Ibunya? Anaknya namanya? Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habit. Kalau bapak dan ibunya nikah, latihan dan repetisi nikah, pasti punya anak namanya habit. Mau nikahnya sukarela atau terpaksa, tetap aja punya anak namanya habit. Mau nikahnya kawin siri atau kawin lari, tetap aja punya anak namanya habit. Asal punya bapak, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Oke, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Bagus. Bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habits. Dan habits itu mulainya dari kecil. Nih, lihat ada anak kecil bilang, jangan nanti kamu jatuh. Ingat ya sampai gede. Nggak mau dia naik tangga. Pokoknya dia nggak mau naik tangga. Karena istiqomah dia naik tangga. Nggak mau dia. Kenapa? Ibunya bilang, terekam dalam kepalanya, terekam dalam memori. Nggak mau dia naik tangga. Kenapa? Kata ibunya, jangan naik tangga, nanti kamu jatuh. Ibu-ibu sekalian yang mendidik anak-anaknya atau calon ibu-ibu sekalian, hati-hati, anak itu kertas yang bebas Anda tulis apapun. Dan baru saya kasih tahu sekali, Anda program itu anak, maka kepalanya berjalan atas program tersebut. Dan itu sulit sekali untuk dilepas. Bisa, tapi sulit. Contoh, kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua, ada ibu-ibu yang tidak bisa mengkontrol ucapannya. Jadi kan ya, mohon maaf, kadang-kadang mungkin bukan di sini, kadang-kadang mungkin di Betawi, kadang-kadang mungkin di tempat-tempat yang kasar gitu kan ya. Tong, bapak lu mana Tong? Anaknya jawab, bapak di belakang no mak, kasih tuh bapakmu lo, no, kasih tuh bapakmu, makan udah siap mak. Dia datang bapaknya, kemudian bapaknya bilang, tanggung, bilang sama mak lo nanti malam aja. Dia lapor ke maknya marah, gua udah masak susah-susah, bapak lo mana? Dasar lo anak setan. Waduh, anak setan berarti ibunya. Hati-hati dengan kata-kata. Anak-anak yang dibesarkan dengan kata-kata yang kasar akan cenderung berkata-kata yang kasar. Orang-orang yang dibesarkan dengan pukulan akan cenderung memukul orang. Makanya ketika ospek itu dilakukan dengan kasar, jangan heran kalau mereka jadi kakak kelas, mereka jadi kakak kelas yang kasar. Jelas ya, itu gak ada hubungannya sama sekali. Artinya apa? Tuh, habits itu dimulai dari kecil dan beranjak kemudian ke dewasa. Dan ini berbahaya luar biasa. Nah kenapa? Kadang-kadang orang tua gak tahu cara mendidik. Jangan naik pohon, nanti kamu jatuh. Saya kasih tahu pada orang tua, tugas orang tua itu menjaga agar dia tidak jatuh, bukan menjaga agar dia tidak manjat. Karena kalau dia tidak mau manjat sekali, besok-besok dia tidak mau manjat lagi.
Jelas ya? Nah, jaga untuk dia tidak jatuh. Gimana caranya? Kreativitas dijaga. Contoh, suatu hari anak saya yang pertama namanya Alila. Alila ini datang ke rumah bawa gambar. Abi, gambar pemandangan tadi di kelas, gambar pemandangan. Mana sih Abi lihat pemandangan? Ya, pemandangan itu aja. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Sabang sampai Merauke. Yang namanya pemandangan apa? Gunungnya berapa? Kenapa harus ada 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4? Kenapa harus 2? Ya bukan begitu, Ustaz. Gunung itu 2, tengah-tengahnya ada dari matahari keluar jalan. Sebelah kiri kanan jalan ada sawah, pohon. Di atasnya ada awan, ada burung. Itu aja. Ya Allah, 68 tahun merdeka tuh, bayangin. 68 tahun merdeka, gambar pemandangan nggak ganti-ganti, paham gitu saya? Masya Allah, pantesan aja orang Indonesia nggak kreatif gitu kan ya. Saya bilang sama anak saya, jangan kita gambar yang lain. Akhirnya saya ambil satu lembar kertas, saya bilang, ayo Alila kita gambar. Apa yang saya gambar? Saya gambar awan, kemudian di atas saya gambar gunung. Kemudian saya bilang, Abi itu apa Abi? Gunung. Ah, ini apa Abi? Awan. Gunung di atas awan, Abi. Iya. Abi bohong, mana ada awan di atas gunung? Gunung kan berat, Abi. Saya bilang ada aja kalau saya mau. Bentar kan saya gambar. Abi bohong, nggak ada gunung di atas awan. Saya bilang, benar Alila nggak yakin gunung di atas awan? Benar nggak ada. Benar. Oke, saya ketikin di internet cloud and mountain dan saya dapat gambar ini. Ada nggak gunung di atas awan? Ada nggak gunung di atas awan? Ada. Siapa bilang nggak ada? Pas ngeliat anak ini anak saya kaget, ada dia gunung di atas awan. Ada. Terus gimana dia bisa naik ke atas awan? Saya bilang dia terbang. Pakai apa? Pakai roket di bawahnya. Lalu saya bilang sama anak saya, Dek, Alila, kalau selama itu tidak haram, selama itu tidak dosa, kamu boleh berpikir seliar-liarnya. Kamu bisa selesai, selama itu tidak dosa, kecuali kalau itu dosa ya, nggak boleh. Kalau itu tidak dosa, Anda bisa bikin seliar-liarnya. Bisa kalau Alila mau. Terus saya bilang, oke kita gambar yang lain. Saya ambil kertas yang lain, saya gambar begini. Oke kita gambar pemandangan sekarang Alila. Nih pemandangan gunung. Tapi jangan 2, 4, boleh nggak? Boleh ya? Dosa nggak? Enggak. Nah, setelah itu saya gambar di atasnya ada jalan tol, boleh nggak? Boleh aja. Setelah itu saya gambar di atasnya ada matahari, karena matahari nggak mungkin di bawah ya. Oh ya, kalau itu kita gambar di atasnya ada rumah kita, boleh nggak? Boleh. Terus di atas lagi saya gambar ada di bawahnya ada pelangi, boleh? Boleh. Kemudian saya gambar lagi di atas jalan tol ada pohon-pohon yang sangat bagus, bentuknya kayak bunga. Kemudian di atasnya ada awan, di atas awan ada pohon kelapa. Dan tidak lupa di atas pohon kelapa ada gunungnya. Dan kemudian saya gambar ada pesawat lagi lewat jalan tol. Bosan kan pesawat di bawah terus ya? Di atas menjadi di bawah kadang-kadang. Nah kemudian saya gambar ada mobil terbang di situ, ibu sekalian. Boleh? Boleh? Anak saya bilang, itu apa Bi? Mobil terbang. Mobil terbang Bi? Iya. Abi bohong, mana ada mobil terbang? Bahkan dia punya ban kan di jalan. Saya bilang, siapa bilang nggak ada mobil terbang? Alila yakin nggak ada mobil terbang? Yakin? Benar? Oke, kalau itu saya bilang, lihat filmnya. Mobil terbang. Sabar ya. Nanti ada mobil terbang. Nggak percaya kan ada mobil terbang ya? Nih, lihat ada mobil terbang. Sabar ya. Tuhan saya orang sabar. Allah saya orang sabar. Nih, sebentar lagi ada mobil terbang. Nih, sebentar lagi nih mobil terbang. Munculnya di sini nih nanti mobil terbang. Tuh, nih mobil terbang. Nih. Tuh. Mobil terbang ya? Ada nggak mobil terbang? Ada sekalian. Kalau itu nggak dosa, jangan kemudian dibatasin. Pertanyaan saya sederhana, mobil terbang ada atau tidak? Ada. Di mana? Harry Potter. Saya nggak bahas Harry Potter dan saya nggak bahas tahayul dan saya nggak bahas sihirnya. Yang saya bahas mobil terbang. Pertanyaan saya sederhana, J.K. Rowling buat Harry Potter tahun berapa? 90-an. Tahun 90-an ada Harry Potter? Nggak ada Harry Potter, nggak ada mobil terbang? Nggak ada. Tapi dia nulis dan ngayal tentang mobil terbang. Baru ngayal doang, baru nulis doang, berani ngayal, berani nulis, itu aja dia dapat duit banyak. Baru ngayal dan nulis. Apalagi kalau dia bisa nyiptain mobil terbang, kaya nggak dia? Kaya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Sekarang tahun 2013, ada nggak mobil terbang? Ada. Sudah ada. Yang diimpikan tahun lalu jadi sekarang. Pertanyaan saya, kalau nggak ada orang pernah mengimpikan, jadi nggak? Nggak jadi. Berarti sekarang ada mobil terbang. Yang sekarang jadi masalah adalah SIM-nya SIM A atau SIM terbang. Jadi gitu aja. Nah, sekarang sudah ada mobil terbang loh gitu ya. Artinya apa? Kadang-kadang kita membatasi kreativitas pada anak kita tanpa kita sadar, kita membatasi habits-nya untuk jadi orang yang tidak kreatif. Karena habits itu mendarah daging. Nih lihat nih, ini bukti habits mendarah daging. Secara penelitian, habits itu diukur dari segi olahraga. Dalam olahraga ada namanya muscle memory, ingatan otot. Siapa yang mau main basket? Yang mau main basket? Yang mau main basket, tahu ini lemparan apa nih?
free throw, lemparan bebas, penaltinya lah kalau dalam sepak bola. Dalam free throw ini ternyata setelah diteliti, orang bisa memasukkan ke dalam ring dengan akurasi 86% kalau dia sudah melempar 500.000 kali. Berapa? 500.000 kali. Jadi kalau Anda sudah latihan 500.000 kali ngelempar, maka Anda punya akurasi berapa tadi? 86%. Jelas ya? Setelah diteliti, ada orang sudah punya akurasi 86%, which is dia sudah lempar 500.000 kali. Diteliti, dia disuruh lempar dari free throw 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Karena dia punya akurasi 86%. Ini ada di YouTube, tapi saya nggak rekomendasi untuk ditonton. Kenapa? Ada yang berbahaya. Setelah dia diuji kemudian free throw 10 kali masuk, dia disuruh kemudian ditutup matanya pakai kemudian kain yang tebal banget sehingga dia bisa melihat. Dia lempar lagi 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Berarti mata nggak ngaruh bagi dia. Jelas ya? Setelah itu dia kemudian disuruh lagi. Dia disuruh dengan sesuatu yang lebih ngeri lagi. Nah ini yang nggak saya rekomendasikan. Di atas ring itu dia disuruh buka mata, tapi di atasnya ada 3 cewek cantik pakai bikini. Untuk ngetes dia konsentrasi atau enggak. Ternyata walaupun dia ngeliat cewek cantik tadi, pikirannya kotor, dia lempar 10 kali, maksudnya berapa kali? 10-10-nya masuk. Berarti walaupun dia pikirannya kotor, tidak mempengaruhi dia untuk masukin bola ke dalam ring. Dia diukur lagi, suruh mundur 2 langkah dari titik yang semula, suruh lempar ke tempat yang sama 10 kali. Yang masuk berapa? 7. Dia disuruh maju 2 langkah dari titik yang semula, maju 2 langkah, suruh lempar lagi. Yang masuk berapa? 7 juga. Berarti yang pengaruh bukan mata, bukan pikiran kotor, tapi yang pengaruh adalah jarak. Jarak di mana dia ngelatih. Makanya Michael Jordan kan ya, dia punya titik-titik di mana kalau dia lempar dari sana pasti masuk walaupun melemparnya sambil ngopi. Apa beda selesai? Nah kenapa? Karena dia sudah melatih itu ratusan ribu kali. Pernah nonton videonya Ronaldinho? Ketika nendang ke gawang, nendang 15 kali ke gawang, semua bolanya balik ke dia karena bolanya kena tiang gawang dan semuanya balik ke dia. Pertanyaan saya, akurasi sampai seakurasi tiang gawang itu sudah latihan berapa kali? Pasti dia nendang sudah lebih daripada jutaan kali. Paham yang kita selesaikan ya? Semua itu tergantung habits. Semua tergantung habits. Kalau Anda mau ngulang-ulangi banyak kali, itu akan jadi muscle memory, refleks yang dipelajari. Pertanyaan saya sederhana, ngapal Al-Quran sama nggak kayak begini? Sama nggak kayak begini? Sama. Apa kemudian penelitiannya? Dalam neuroscience dikatakan bahwa satu informasi diingat dalam kepala manusia setelah dia diulang sebanyak 17 kali 4. Kira-kira gitu lah, 17 kali 4. 17 kali 4 kali. Maksudnya gimana? Jadi gini ceritanya. Kalau sederhananya, 7 keping informasi bertahan dalam kepala selama 30 detik setelah diulang 7 kali. Bingung? Oke, nomor telepon saya 0813 1150 1178. Ya, Anda cuma dengar sekali kan? Itu cuma bertahan selama 30 detik. Jadi 30 detik sekarang Anda pasti lupa. Kenapa? Karena itu adalah namanya informasi begitu. Otak, memori itu punya harga untuk dibayar. Jelas ya? Memori punya harga untuk dibayar. Kalau Anda nggak mau bayar harganya, Anda nggak punya memori. Kalau gimana untuk ingat lebih lama lagi? Oke, mau ingat lebih lama, Anda ulangi 7 kali, itu ingat selama kira-kira 3 jam. Anda ulangi lagi 17 kali lagi, itu ingat selama 1 hari. Siapa yang di sini yang sering buat email baru, tapi sering lupa password? Sering nggak begitu? Karena Anda terlalu pede, nggak bisa, harus dicatat atau diulangi. Nggak bisa itu Anda ingat. Oh saya ingat, nggak mungkin saya lupa, nggak lupa besoknya udah pasti begitu. Nah itu memang harga memori manusia. Maka di dalam penelitian tadi, maka manusia harus mengulang 17 kali supaya ingat pada hari itu dan harus diulang 4 kali. Kenapa harus diulang 4 kali? Karena kepala kita punya waktu untuk istirahat. Karena istirahat itu adalah mengumpulkan memori. Jadi bagi mahasiswa, kalau Anda berencana untuk selalu sistem kebut semalam dalam mempelajari suatu materi, jangan harap bisa lengket ke otak. Karena otak itu perlu tidur. Jelas ya? Tidur itu membuat informasi masuk secara permanen. Maka harus istirahat. Lebih baik belajar 2 jam, tidur 2 jam lagi, belajar lagi 2 jam lagi, tidur 2 jam lagi, belajar 2 jam, tidur 2 jam, daripada belajar 6 jam. Jelas ya? Maka itu kemudian dari segi neuroscience tentang masalah otak. Berarti kalau mau ngapalin Al-Quran 17 kali 4, 17 kali baca ketika subuh, 17 kali baca ketika zuhur, 17 kali baca ketika asar, 17 kali baca setelah isya misalnya. Yang penting ada intervalnya. Insya Allah hafal surat itu di 1 hari. Nggak percaya? Coba deh. Kalau coba jajal dulu deh, jangan banyak protes dulu, jajal dulu. Mau ngapalin surat apa misalnya? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. 4, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak, 4 dulu aja.
Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ulangi 17 kali. Sudah ulangi 17 kali, subuh, zuhur, asar, isya. Saya jamin itu lengket dalam kepala Anda. Tapi cuma untuk berlaku sehari doang. Besok ulangi lagi. Besok lagi, ulangi lagi. Sudah 3 hari, tambah deh. Nah, insya Allah itu lengket. Tapi kalau nggak dipakai lagi, hilang. Serius hilang. Saya ngapalin satu surat, ketika kemudian lama tuh nggak saya ulang. Tiba-tiba mau mengimami anak saya ketika saya sholat di rumah. Tiba-tiba sampai surat tepat hilang benar. Nggak ada sama sekali trace, hilang benar. Nah, kenapa? Karena nggak pernah diulang. Makanya ingatan Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang nggak diikat. Jelas ya? Nah, kenapa? Karena Anda nggak ngulangin. Semua itu bagian daripada habits. Nah, kalau kita lagi terus sekalian. Habits membentuknya awalnya perlu kerja keras, seperti babat unta, seperti bersih unta. Lihat sih, bagikan ada orang anak-anak lagi main peta umpet. Nih, anak-anak main peta umpet di ladang gandum. Ketika dia jalan, apa yang harus dilakukan? Menyibak ladang gandum. Gitu kan ya? Gatal nggak tangan? Gatal. Enak nggak? Nggak enak. Susah? Susah. Harus nyibak ladang gandum, bikin jalan baru. Dia lewat situ, gandumnya agak rebah. Dia lewat lagi, gandumnya agak rebah lagi. Ada orang mau lewat jalan itu, dia pilih jalan yang sudah ada atau jalan yang belum ada? Enak, jalan yang sudah ada, lewatin lagi, lebih rebah lagi, lewatin lagi, lebih rebah lagi, lewatin lagi, lebih rebah lagi. Lama-lama tanamannya mati. Tanamannya mati, tanahnya diinjek, makin padat, makin padat, makin padat. Tanah yang diinjek padat, tumbuh tanaman nggak? Jadi jalan setapak. Awal yang ngelewatin itu perlu waktu 20 menit, lama-lama tinggal 5 menit. Ada orang iseng taruh batu, lama-lama lewatnya lebih cepat lagi. Lama-lama lewatnya lebih cepat lagi. Itulah namanya jalan-jalan pemikiran. Jalan-jalan pemikiran dilewati beberapa kali dalam kepala kita, jadi cara berpikir kita. Jelas ya? Dan merubah ini susah. Maka kalau dari kecil kita sudah punya jalan kepribadian, jalan pemikiran, itu susah dirubah. Tapi kalau dia punya jalan pemikiran yang jelek, susah juga dirubah. Bisa nggak jalan itu dirubah? Bisa. Jangan dilewatin lagi. Bikin jalan baru. Awalnya susah. Lama-lama jalan itu ditumbuhin rumput lagi, yang ini jadi jalan yang baru. Betul begitu? Itulah namanya habit. Contoh nih, jalan yang kemudian dijalin berkali-kali. Contoh, ada orang nggak bisa ngomong di depan publik. Kalau dia ngomong di depan keringetan, mau pingsan rasanya. Ada yang begitu? Kata-kata sudah disiapin, tapi sampai depan nggak keluar. Ada yang begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, turun lagi. Kenapa? Karena dia nggak biasa. Kenapa dia nggak biasa? Karena mungkin masa lalunya dipenuhi dengan kejadian-kejadian buruk. Maju ke depan, seni suara, menyanyi, diketawain orang, ya. Disorakin orang. Oh Allah, kamu tuh nggak bisa. Dalam kepala dia saya nggak bisa ngomong di depan. Gimana cara memecahkan itu? Maju, ngomong berkali-kali. Itu aja satu-satunya cara. Nggak ada cara yang lain. Artinya apa? Kalau Anda mau jadi pembicara, sering-sering maju ke depan panggung. Kalau Anda nggak pernah maju di depan panggung, nggak pernah akan bisa. Sama kayak ada orang mau berenang tapi baca teori berenang 500 halaman. Bisa berenang nggak? Cepurin aja ke sungai. Udah pasti berenang dia. Gitu kan ya? Kenapa? Dia akan berenang untuk hidup gitu kan ya? Dari situlah kita belajar. Lakukan berkali-kali, kita akan belajar. Nih, kapan mulai kita belajar berapa lama? 30 hari. Berapa hari? 30 hari. Paksain 30 hari. Paksain, ada doanya. Allahumma paksain gitu kan ya? Itu doanya. Paksain 30 hari. Karena 30 hari kita akan membentuk sebuah habits yang pertama. Awalnya kita belajar, kenapa kita harus melakukan. Kemudian kita praktis, latihan. Kemudian ulang-ulangi. Kemudian jadilah habits. Sama, badan sama, cara ngomong sama, semua sama. Badan, cara membentuk badan yang six pack kira-kira gimana? Fitness berapa hari? 30 hari. Insya Allah akan kebentuk badannya. Cara membentuk badan yang kuat perut yang buncit gimana? Nggak usah latihan selama 21 hari atau 30 hari, otomatis itu buncit. Jadi kan ya, Anda melatih diri jadi six pack atau Anda melatih jadi buncit itu sama. Caranya adalah dengan habits. 30 hari lakukan. Paksain. Contoh, terlepas halal ataupun haram, rokok itu habits yang buruk. Sepakat nggak? Sepakat? Bisa nggak ngilain rokok? Gimana caranya? Tuh, 30 hari. Saya sudah praktek sama sopir saya sendiri. Sopir saya tuh perokok berat. Saya bilang, mana rokokmu? Saya patahin semua. Saya patahin semua. Pokoknya kamu gak usah ngerokok. 21 hari aja, sampai 30 hari jangan ngerokok. Saya tahu ini berat, tapi saya siap mengkompensasi. Saya siap beliin kamu makanan lebih banyak daripada kemudian rokokmu. Dan ya, saya tes sama 30 hari, dia nggak ngerokok lagi, alhamdulillah. Bisa. Kalau mau untuk memaksakan diri 30 hari.
Ya, paksain dulu 30 hari. Pokoknya 30 hari jangan ketemu orang yang rokok, gitu kan ya. Jangan ketemu teman-teman yang ngasih rokok. 30 hari paksain, insya Allah bisa. Nah, dari mana kemudian kita tahu itu bisa? Nih lihat nih, perhatikan saudara kita nih. Nih coba lihat nih, ini saudara Anda nih, bukan saudara saya. Nih, tuh coba lihat tuh, keren kan? Tuh lihat tuh. Nah, lihat nih, tenangan cangkul nih. Nah, lihat nih. Nih sekali tenangan berputar nih, coba lihat tenangan berputar. Nah, coba lihat. Tuh, keren ya? Tuh, dia dihajar dari belakang, nggak mempan. Nah, dari depan lebih nggak mempan lagi, digigit sama dia tuh. Ayo. Gak mempan kan? Dia sudah baniton teman-teman sekalian. Tuh, lihat tuh. Pukulannya mantap. Akuratnya luar biasa. Tuh, lihat tuh. Tekniknya lengkap. Nah, perkenalkan pelatihnya. Mirip kan? Mirip tekniknya maksudnya. Jangan berpikir jelek dulu. Lihat nih. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ini monyet apakah dari dulu sudah bisa kungfu atau tidak? Kapan dia bisa kungfu? Pelatihnya cuma ngasih tahu dia sudah bisa, tapi pelatihnya gak cerita 3 tahun dia didik monyet ini agar dia bisa kungfu. Pertanyaannya sederhana lagi, monyet punya akal atau tidak? Yang tidak punya akal aja bisa, apalagi yang punya? Pasti bisa. Tapi kadang-kadang gara-gara kita banyak mikir, gak jadi-jadi tuh habis. Bener nggak? Mau nggak setiap hari tahajud? Mau? Caranya mudah, sebulan minta ibunya bangunin. Kalau nggak bisa bangunin, siram kemudian dia. Pasti bangun ke hari 13 itu, dia akan bangun tanpa dibangunin sendiri. Betul begitu? Ada nggak di antara teman-teman yang sering ngeset alarm jam 4 tapi bangunnya jam 3.58? Pernah nggak? Tadi pagi saya baru begitu. Lalu apa? Karena sudah habit bangun jam segitu, maka jam kemudian 2 menit setelahnya kita langsung bangun. Apa? Ini ada jam biologis dan itu tergantung kebiasaan. Tapi kalau orang yang sudah setahun bangunnya telat, subuhnya telat, jamin besoknya telat lagi subuhnya. Karena sudah habit tadi, paham ya? Saya masuk Islam mau 18 tahun, 18 tahun masuk Islam. Hari pertama masuk Islam, hari Kamis, Jumatnya sudah disuruh sholat subuh. Rasanya gimana? Ya Allah, ngantuknya luar biasa. Kayak ada yang gantungin ini mata kan kita lihat. Kenapa? 18 tahun gak pernah sholat subuh, 18 tahun gak pernah bangun, tiba-tiba suruh bangun. Tapi sekarang bisa nggak? Bisa. Habits itu dilatih. Dulu saya punya habits buruk. Habis subuh tidur. Lama-lama saya pikir, kalau saya habis subuh tidur terus, lama-lama saya nggak akan jadi siapa-siapa. Kenapa? Waktu saya terbatas. Maka saya biasakan habis subuh nggak usah tidur. Sengaja apapun, gak usah tidur. Nulis kek, nge-tweet kek, jalan kek, gangguin istri kek. Apa kek kesamuanya? Jangan tidur pokoknya. Makanya nikah. Jadi pokoknya jangan tidur. Nah, kalau kita sudah dilatih selama 30 hari, insya Allah kita akan jadi otomatis. Sekarang secapek apapun sulit untuk bisa tidur setelah subuh. Paham ya saya? Sulit untuk bisa tidur setelah subuh kecuali ketiduran. Pergi naik pesawat subuh-subuh ketiduran, wajar, nggak ada masalah. Ketiduran nggak ada masalah, asal jangan penting aja tidur. Waktu Anda nggak produktif jadinya. Latih habitsnya. Bisa. Apa doanya tadi? Allah paksain. Ada caranya. Kalau masih kurang, bikin jamaah untuk memperkuat habitsnya. Oke, kita bikin jamaah. Sekarang kita tilawah Al-Quran 1 hari 1 juz. Alhamdulillah sekarang sudah ada jamaahnya tuh. One day, 1 juz. Ada yang bangunin subuh di Twitter namanya pejuang subuh. Ada banyak komunitas-komunitas yang membuat itu jadi baik. Maka jadi baik itu harus berjamaah. Gak mungkin sendirian. Kalau sendirian biasanya maksiat, bukan males. Ingat ya, orang sendiri biasanya maksiat. Orang yang bareng-bareng biasanya semangat. Sekali lagi, orang sendirian biasanya maksiat. Orang bareng-bareng biasanya semangat. Contoh, sendirian di kamar, pintu ditutup, ada koneksi internet. Ngapain Anda? Buka situs porno. Kenapa? Karena maksiat biasanya dilakukan sendirian. Tapi kalau jamaah biasanya semangat. Contoh, taraweh sendirian atau jamaah lebih enak? Jamaah lebih enak. Itu kan ya, karena jamaah itu lebih semangat. Pacaran lebih enak sendiri atau berjamaah? Hah? Sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Mana ada pacaran berjamaah? Gak ada itu pacaran berjamaah. Walaupun dia pacarannya bareng-bareng, pinggir-pinggir jalan pasti ada sekat-sekatnya, ada hijab-hijabnya gitu ya. Kenapa pacaran tuh enaknya berdua? Tempat sepi atau tempat yang terang? Sepi atau tempat yang rame? Terang atau remang-remang? Kenapa remang-remang dan kenapa harus sepi? Karena ada perbuatan maksiat di situ. Jelas ya? Nah, berarti kan sendiri biasanya maksiat, rame biasanya senang. Nah, Anda tidak harus punya motivasi dan Anda nggak harus pakai mikir. Yang penting lakukan saja. Yang penting apa?
Lakukan saja. Kalau Anda lakukan saja, insya Allah punya habits. Contoh, kapan habits paling dibangun? Mostly kebanyakan ketika kuliah. Ketika kuliah, jam-jam teman-teman, sorry, bukan jam, usia teman-teman inilah. Ketika kuliah saya ngapain? Saya tinggal di rumah binaan. Rumah binaan itu adalah rumah yang setiap orang di dalamnya adalah pengemban dakwah. Kalau setiap orang di rumah itu pengemban dakwah, mungkin nggak kita nonton video porno berjamaah? Nggak mungkin. Jangankan nonton video porno, ada film Meteor Garden waktu itu kan yang sangat terkenal. Ada satu orang nonton aja, itu dibully selama sebulan penuh. Ya, nontonnya Meteor Garden, gitu. Udah nggak enak. Man, nggak ada orang yang nonton TV kecuali berita. Ada orang main game. Saya lagi main game Age of Empire 2 pada waktu itu ya. Saya main game Age of Empire 2. Tiba-tiba teman saya datang, lalu dia bilang, oh gini ya kerjanya pengemban dakwah ya. Sampai kemudian selesai main, dia di situ nungguin saya. Gak enak banget ini orang, ngapain sih? Oh jadi ini kerjanya pengemban dakwah. Saya bilang, ini lagi latihan jihad atau enggak? Akhirnya apa? Kita akan termotivasi berbuat kebaikan. Kalau bersama-sama jamaah akan jadi habits. Awalnya habits, lama-lama jadi kebiasaan kita. Awal-awalnya habits, lama-lama jadi hidup kita. 30 hari kita coba, kita sudah punya habits. Tapi habitsnya masih sangat lemah. Ibarat anak kecil, dia bisa mati kalau nggak kita kasih makan terus. Maka kasih makan terus sampai 90 hari. Kalau sudah 90 hari, ini menghentikan sama terus sudah sama. Tapi kalau dia sudah 1 tahun, dia sudah ibarat orang dewasa yang bisa cari makan sendiri. Maka kalau habit sudah 1 tahun, sulit untuk dipatahkan. Termasuk ngomong cepat itu habits, jadi jangan protes. Itu takdir ya sekalian. Sudah habit saya ngomongnya cepat, dan setiap pembicara pasti punya habits masing-masing. Betul begitu? Contoh, habit saya apa? Habit saya apa? Kalau ngomong ada satu kosakata atau beberapa kalimat yang sering saya ulang-ulangi. Betul begitu? Ngerti kira-kira maksud saya? Itu adalah habit saya, dan setiap pembicara juga sama. Dosen punya habits, dan sejelek-jelek habits dosen adalah oh 33 kali ngomong. Makanya itu dilatih cara apa? Habits tadi. Nah maka habits itu seperti menanam tanaman di atas sebuah tanah. Itu diri kita ibarat sebuah tanah kosong. Kita mau tanam yang baik atau tanam yang jelek, semuanya kita pilih. Kalau kita tanam bunga, yang muncul apa? Bunga. Kalau kita nggak tanam apa-apa, yang muncul. Jadi ya, kalau Anda mau membentuk habits baik, yang tumbuh habits baik. Kalau Anda tanam bunga, yang muncul adalah bunga. Tapi rumput muncul nggak? Muncul. Anda tanam habits baik pada diri Anda, habits buruk tetap akan muncul. Tapi kalau Anda nggak tanam apa-apa, yang muncul jelek semuanya. Ada orang pengen menuju pada arah yang baik, itu aja pasti banyak maksiatnya. Apalagi orang nggak punya tujuan, maksiat semua lah itu. Paham ya? Maka habits menentukan diri kita siapa. Mau nanam yang mana nih? Mau nanam bunga atau muncul rumput semua? Maka harusnya nanam yang baik. Ini nggak percaya nih. Tadi itu monyet yang sudah dilatih. Ini monyet yang belum dilatih. Nih, adegan dilakukan oleh profesional. Don't try this at home. Ya, jangan coba di rumah. Kenapa? Ini monyet yang tidak terlatih kayak tadi. Nih, apa yang terjadi? Coba kita lihat nih. Nih, dia punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Garuk-garuk yang nggak perlu. Setelah garuk-garuk dia cium. Langsung pingsan. Anda mungkin ketawa ngeliat video ini, tapi teman-teman sekalian, tanpa kita sadari kita punya banyak habits buruk yang bunuh diri kita sendiri. Betul begitu? Gak hanya bunuh diri kita sendiri, bunuh jamaah kita. Betul begitu? Apa contoh habits buruk bagi kita sendiri? Contoh 1, berpikir buruk, mudah mencari kesalahan orang lain. Itu jelek bagi kita. Ngeluh itu habits yang sangat jelek. Saya kasih tau ya. Saya kasih tau benar-benar orang yang ngeluh siap-siap gagal. Karena saya nggak pernah melihat orang yang berhasil dia suka ngeluh. Ya, dan nggak ada penghargaan bagi orang yang suka ngeluh. Oh kita sambut penghargaan pada tahun 2014 akan diberikan kepada seseorang yang telah berhasil mengarang 1000 alasan dalam waktu 1 menit. Dialah Felix Xiao. Orang gitu. Nah, orang akan diberi penghargaan kalau dia punya banyak keterbatasan, tapi dia nggak menjadikan sebagai suatu alasan atau keluhan. Ya, jadi jangan banyak ngeluh. Ngeluh itu habits yang sangat buruk sekali. Aduh, pagi-pagi hujan dah. Coba nggak hujan, ngeluh. Ya, apalagi coba gue dilihat jadi orang kaya, ngeluh. Hati-hati, ngeluh itu buat orang nggak pernah sukses. Itu habits jelek pada diri sendiri. Habits buruk bagi jamaah apa? Habits yang buat kita kemudian berantem satu sama lain, ngina orang, mencela orang.
membid'ah-bid'ahkan orang. Habits buruk itu, hati-hati, itu mendarah daging itu. Lalu apa? Sekali mudah dia melakukan itu, dia akan lebih mudah melakukan yang lain. Ingat ya, habits ya, jalan sekali, 2 kali, 3 kali, lebih kuat lagi. Maka orang yang berbohong 100 kali akan lebih mudah berbohong ke 101 kalinya dibandingkan orang yang baru berbohong 10 kali. Jelas ya? Maka hati-hati dengan habits yang bisa bunuh jamaah. Apalagi buang sampah sembarangan, itu habits yang bunuh jamaah itu. Nggak bersih, nggak rapi, itu bunuh jamaah. Kenapa? Orang kafir melihat akan bilang, tuh orang Islam tuh jorok, tuh orang Islam tuh nggak amanah. Betul begitu? Ayo hati-hati itu habits yang bunuh jamaah kita. Apalagi bisa kita lihat nih, habits adalah dari tidak sadar bahwa kita tidak bisa menjadi sadar bahwa kita bisa. Tidak sadar bahwa kita bisa. Dari awalnya tidak sadar bahwa kita tidak bisa. Contoh, dulu kita bisa naik motor nggak? Apa yang kita lakukan kalau kita nggak bisa? Kalau kita sudah sadar bahwa kita tidak bisa, maka kita akan belajar. Maka guru-guru yang terhormat, semua mahasiswa akan mau belajar dengan sungguh-sungguh kalau dia sadar kenapa dia harus belajar. Sekarang sistem pendidikan di Indonesia memaksa orang untuk belajar, dan itu bukan caranya. Harus kemudian dia tahu kenapa harus belajar, sadar dia harus mau belajar, baru dia belajar. Setelah dia belajar akan jadi pemula, dia sadar bahwa dia bisa. Oh ya, ini gas, ini rem, ini gigi, ini rem. Berarti dia bilang kalau mau ganti gigi, turunin dulu gasnya, ganti gigi, baru gas lagi. Teori. Lama-lama naik motor sambil main BB, gitu kan ya? Naik motor sambil main komputer, gitu kan? Karena sudah habits, gitu ya. Dia sudah hafal di luar kepala. Nah itulah habits namanya. Maka segala sesuatu adalah habits, termasuk kemampuan berbahasa juga adalah bagian dari habits. Contoh, suatu hari ada seorang ustaz saya bikin suatu pengumuman, dibuka kursus bahasa Arab 3 hari, dijamin 3 hari cas-cis-cus bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, cas-cis-cus dalam 3 hari. Ustaz yang lain protes, nggak mungkin 3 hari bisa bahasa Inggris, mustahil. Kenapa? Saya belajar bahasa Jerman, dia bilang itu 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun belajar bahasa Jerman. Saya iseng komentarin, Ustaz apa indikasinya orang bisa bahasa Jerman? Dia bilang mimpinya dalam bahasa Jerman. Jangan ya, mimpinya dalam bahasa Jerman. Karena tidak sadar dia berbahasa tersebut. Berarti Anda bisa bahasa Inggris nggak? Bisa beneran atau bisa nggak bisa? Bisa. Kalau bisa beneran berarti Anda sudah mikir dalam bahasa Inggris dan ngomong secara tidak sengaja dalam bahasa Inggris. Saya ke Amerika, saya menemukan ada satu orang 20 tahun sudah di Amerika, dan ketika dia pulang ke Indonesia ngomongnya full Inggris. Orang bilang, sombong banget sih lu, mentang-mentang sudah di Amerika ngomongnya pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Saya berusaha memahami, kenapa? Saya tahu dia sudah mikirnya dalam bahasa Inggris dan ngomongnya sudah dalam bahasa Inggris, maka dia ngomong begitu nggak sengaja. Jelas ya? Nah kali itu namanya kemudian habits, dari tidak sadar bahwa tidak bisa menjadi sadar bahwa dia bisa. Nah ini menarik. Abdurrahman bin Auf, habits orang kaya. Oke, kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal? Saya nggak bilang kaya mulia dan saya nggak bilang miskin juga mulia. Kaya miskin itu pilihan, dan dua-duanya sama-sama digunakan untuk mencapai ridho Allah. Sekarang saya tanya, Abdurrahman bin Auf kaya atau enggak? Pengen nggak? Benar? Ada yang pengen dan ada yang enggak. Oke, yang pengen saya kasih tahu. Kenapa Abdurrahman bisa kaya? Karena dia punya habits. Ceritanya begini. Suatu waktu Abdurrahman bin Auf itu jalan dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya nggak bawa apapun. Kenapa? Karena dia dibilang sama orang Quraisy, Abdurrahman, sesungguhnya Muhammad sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kamu mau nyusul Rasulmu Muhammad, tinggalin hartamu yang sudah kamu kumpulkan di sini. Dan hartanya nggak dikit, miliaran yang dia sudah kumpulkan di Mekah. Dalam pikiran dia ada 2 pilihan. 1, pergi hijrah tinggalin harta. 2, di Madinah, di Mekah dan tetap ada harta. Dia pilih yang mana? Bodoh amat dengan harta. Harta bisa dicari. Rasul Muhammad panutan kami, dia pergi hijrah. Selama pergi hijrah dia cuma bawa baju yang melekat di badan saja. Sampai di Madinah dia dipersaudarakan oleh Rasulullah karena Rasulullah sangat bangga sekali. Abdurrahman akhirnya nyusul juga. Dia memang dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi. Maka Sa'ad bin Rabi waktu adalah orang yang paling kaya di Madinah, dan Abdurrahman orang yang miskin, cuma modalnya baju doang. Saking senengnya Sa'ad bin Rabi tadi, dia pergi ke rumahnya, ajak Abdurrahman, dan dia bilang, Abdurrahman, saya tahu engkau adalah orang paling kaya di Mekah. Saya sudah dengar ceritanya, tapi kamu demi agamamu kamu menjadi orang miskin. Maka lihat tuh, ujung sampai ujung tuh, lihat tuh, ujung sampai ujung itu toko saya semuanya tuh. Ujung sampai ujung toko saya semuanya. Karena saya senang, karena saya sudah dipersaudarakan Allah dan Rasul dengan kamu. Coba kamu pilih di antara toko-toko itu, kita tetap bagi 2. Toko manapun kamu pilih akan jadi milikmu. Dan tidak hanya itu Abdurrahman, saya punya 2 istri. Berapa istrinya? 2. Nih
coba lihat istri-istri saya, yang mana yang kamu mau, segera saya talak, segera saya nikahkan setelah masa idahnya selesai, demi persaudaraan kita. Cewek-cewek marah-marah, emang gue barang? Tenang, saya belum selesai cerita. Kalau nanti saya sudah selesai cerita, Anda tahu kenapa saat Nabi nawarin istri pada Abdurrahman. Apa jawab Abdurrahman? Nih jawabannya. Barakallahu fi malika wa ahlika, la hajata li bidzalik. Terima kasih wahai saudaraku saat atas tawaranmu, berkah Allah bagi seluruh hartamu, berkah Allah juga bagi seluruh keluargamu yang kau tawarkan ke saya tadi. La hajata li bidzalik. Aku tidak memerlukan semua itu wahai Sa'ad. Wa innama daluni ala suq, akan tetapi engkau tunjukkan aku saja, cukup tunjukkan aku letaknya di mana pasar, li'tijaru fiha, agar aku dapat berdagang di dalamnya. Benar nggak lo? Benar. Oke, ditunjukkan pasar. Setelah dikasih pasar, ternyata dalam waktu kurang dari 1 tahun, Abdurrahman bin Auf jadi orang nomor 1 terkaya di Madinah, mengalahkan saudaranya itu. Pertanyaan saya sederhana, kenapa bisa begitu? Takdirnya bagus. Suatu hari Rasul datang ke tempat Abdurrahman lalu berkata, wahai Abdurrahman, apa kabarmu? Abdurrahman berkata, alhamdulillah Rasul, saya baru menikahi seorang istri. Loh, sudah nikah? Dengan apa nikahmu? Dengan emas kawin sebesar biji kurma. Biji kurma Arab ya, bukan biji kurma Indonesia ya. Di bawah tadi dulu, duitnya dari mana? Para sahabat nanya. Abdurrahman berkata, saya nggak tahu, tapi kalau saya dagang, ibarat seperti membalik sebuah batu, di bawahnya ada emas. Peribahasa Abdurrahman, ada emas di balik batu. Kalau kita ada udang di balik, makanya ketemunya udang terus, bukan emas. Kenapa? Abdurrahman, kenapa dia jadi orang kaya? Habitsnya, dia sudah terbiasa berdagang dari Mekah, sudah tahu supplier, sudah tahu networking, sudah tahu promosi, sudah tahu segmentasi pasar, sudah tahu diferensiasi dan sebagainya. Maka tak kala dia kemudian berdagang, mudah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Orang yang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin. Jelas ya? Orang yang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin. Tapi orang yang sudah terlanjur miskin, jangan saya bilang. Loh, ini orang berbeda. Berarti yang penting bukan kaya miskin, tapi yang baik-baik mental kaya dan mental miskin. Mental kaya dan mental miskin. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pergi ke Sampit, saya bersebelah sama seorang karyawan. Dia dulu pada saya, Ustaz, saya tuh sebenarnya nggak mau pergi ke Sampit terus. Nah, kenapa? Karena pekerjaan kantor harus ke utang-utang, Ustaz, harus ninggalin istri saya selama berapa lama? Seminggu, 2 minggu, dan ada anak saya juga. Saya bilang, kenapa nggak bisnis saja? Saya nggak bisa, Ustaz, nanti gimana kalau gagal? Tuh, mental bukan mental pengusaha tuh begitu. Takut gak gagal. Apalagi mental orang miskin? Mental orang miskin demen nerima, tapi nggak mau ngasih. Itu mental orang miskin. Jadi tangan di bawah nih. Kalau ketemu orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Itu mental miskin tuh. Tapi mental orang kaya, ketemu orang, apa yang bisa saya bantu dari dia? Itu mental orang kaya. Apa yang bisa saya bantu bagi mereka? Itu mental orang kaya. Maka hati-hati dengan mental. Makanya kenapa saat bin Rafiq nawarin istrinya? Karena dia tahu orang kaya sama orang kaya punya habits yang sama. Dia tahu kalau dia nawarin Abdurrahman nggak akan mau terima. Paham? Karena dia sama orang kaya itu nggak mau dikasih. Karena dia sama orang kaya, dia tahu, mau nggak toko saya, mau nggak istri saya. Karena dia tahu Abdurrahman nggak akan terima. Kalau bahasa orang Jawa, ewu pakewu, unggah-ungguh aja, tata krama aja. Mau nggak nih, ini toko saya, ini istri saya. Dia tahu Abdurrahman nggak mau terima. Tapi kalau dia, kalau saat Nabi ketemu Anda, nggak akan ditawarin. Nah, kenapa Anda pasti mau kan dengan dia? Makanya dia nawarin karena tahu sama-sama orang kaya tadi. Maka mental kaya dan mental miskin. Habits meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Pertama-tama kita membentuk habits, lama-lama habits yang membentuk kita. Awalnya susah membentuk habits, perlu uang, perlu tenaga, perlu pengorbanan. Tapi lama-lama habits yang membentuk kita, insya Allah. Nah, membentuk habits baik memang sulit, tapi seumur hidup kita akan dimudahkan. Membentuk habits buruk mudah, tapi seumur hidup Anda susah Anda. Paham ya? Seumur hidup susah kalau Anda bentuk habits yang buruk. Contoh, habits yang buruk, pacaran tuh seumur hidup susah tuh pasti. Percaya atau enggak? Percaya? Yakin? Agak miring dikit temanya nggak apa-apa? Saya kasih tahu nih. Kenapa waktu sedih sekarang saya tanya? Laki-laki nggak usah jawab ya, perempuan yang jawab ya. Mau nggak dapat cowok yang soleh? Suami yang soleh mau? Pintar baca Quran? Mengayomi? Melindungi? Baik? Nggak main gampar doang? Ya kayak begitu nggak akan ditemukan lewat pacaran. Kenapa nggak akan ditemukan lewat pacaran? Ini saya kasih tahu. Nih coba bayangin ya. Ada seorang laki-laki memegang tangan seorang wanita. Habits ya, memegang tangan seorang wanita lalu berkata I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, dia belum nikahin tuh cewek, dia belum ngapa-ngapain tuh cewek, tapi dia berani pegang dan dia berani ngomong begitu. Pertanyaan saya sederhana, setelah dia menikah, apa yang menjamin dia nggak ngomong kayak gitu ke cewek yang lain? Orang dia sudah latih habitsnya kok, habits flirting,
habits selingkuh, habits nggak peduli dengan Allah, habits berani dengan aturan Allah. Betul begitu? Nanti ketika dia sudah nikah dia akan berkata begitu sama cewek lain. Paham ya? Oh, tapi saya pacaran nggak ngapa-ngapain kok Ustaz. Loh, kalau nggak ngapa-ngapain ya ngapain pacaran? Sampai udah selesai ya? Oh nggak usah, saya pacaran cuma pegangan tangan doang. Kalau Anda cuma cukup pegangan tangan doang, kalau pacar Anda cuma cukup pegangan tangan doang, berarti dia bukan laki-laki sejati. Karena laki-laki sejati nggak cukup cuma pegangan tangan doang. Betul begitu? Laki-laki sejati itu. Laki-laki sejati. Memang nggak ada cukup. Itu laki-laki sejati tuh. Lah, berarti laki-laki yang nafsu, Sat. Betul, laki-laki memang nafsu. Karena kalau laki-laki nggak nafsu, nggak ada Anda semua. Paham ya maksud saya? Makanya jangan dipancing. Sudah tahu nafsu, masih dipancing. Gitu kan? Nah itu habits. Karena orang yang sudah habitnya bermaksiat sejak awal, dia akan bermaksiat setelah dia menikah. Maka siapa orang-orang yang baik? Cari yang habitnya baik dari awal. Siapa mereka? Yang takut dengan Allah, yang nggak megang tangan anak perempuan, bukan karena dia takut, bukan karena dia nggak mau, bukan karena nggak laku, bukan, tapi karena dia takut dengan Allah. Maka perasaan takut dengan Allah ketika sudah menikah akan membawa dia menghormati seorang istri. Tidak akan kemudian dia melayangkan tangannya ke atas kemudian kepala istrinya. Haram tangan di atas istrinya. Maka kenapa? Karena dia sudah habitnya taat sama Allah. Begitu. Maka ketika saya kemudian di kampus, ketika ketemu berpapasan nih aktivis dakwah, berpapasan satu sama lain, salam aja enggak. Nah kenapa? Khawatir nanti ada sesuatu yang saya akan nempel gitu kan ya. Nah, Assalamualaikum Mufti, cantik juga. Ya tapi bener cantik, bener cantik bener nih kan. Bahaya itu. Nah makanya beberapa kemudian waktu hati-hati dengan habits. Habits memang susah dibentuk yang baik, tapi lama-lama insya Allah dia menyelamatkan kita. Tapi habits buruk itu memang mudah dibentuk, tapi sisa hidup kita akan dipersulit. Nah begitulah namanya habits. Al-Quran mengatakan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab berulang-ulang kali supaya kita mempunyai pelajaran. Maka pelajaran itu muncul karena berulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Bagus, 3 hari ke depan saya jamin itu ingat. Kenapa? Karena kita sudah ulangi 20 kali. Jelas ya? Karena sudah diulang 20, bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habis. Tapi kalau Anda nggak ulangi lagi, hilang. Maka pelajaran itu dimulai dari pengulang-ulangan. Innal ladzina kafaru. Lanjutannya. Innal ladzina amanu, lanjutannya. Wa amilus sholihat. Kenapa? Karena itu sudah berulang-ulang ada pada kita. Nah, teman-teman sekalian, nih expertlah dalam 10.000 jam. Itu kuncinya. Jadi ahli dalam 10.000 jam. Nih, Tiger Woods 18 tahun bisa main golf profesional. Kapan dia mulai main golf? 9 tahun. Nih, Ronaldinho tahun 2004 ya kalau tidak salah. Jadi pemain terbaik dunia. Umur berapa dia mulai main golf? 11 tahun. Perlu waktu sekitar 10 tahun. Michael Schumacher dengan tim Ferrari-nya. Pit stop tercepat 7,5 detik sampai dengan sekarang. Latihannya berapa lama? Berpuluh-puluh tahun. Nih, ada anjing kita main tenis meja, habit juga. Ini nyetir juga habit, main basket juga habit. Semuanya adalah namanya habit. 10.000 jam. Itu aturan 10.000 jam. Apa itu aturan 10.000 jam? Aturan 10.000 jam mengatakan kalau Anda pengen jadi ahli dalam satu hal, lakukan selama 10.000 jam. Berapa? 10.000 jam. 10.000 jam artinya apa? Kalau sehari kita lakukan 3 jam dalam perkara yang kita sukai, kita akan jadi habits dalam waktu, akan jadi ahli dalam waktu 10 tahun. Ya, kalau satu hari 3 jam, berarti 1 bulan berapa jam? 1 hari 3 jam, sebulan berapa jam? 900 jam. Kalau 90 jam. Ya kan ya, 90 jam. Kalau 90 jam satu tahun, berarti kalau salah. Kalau sehari sejam, 3 jam. Berarti kalau 1 tahun berapa? Kali 300 deh. 900. Berarti kalau 10 tahun, ya 9.000, 10.000 lah. Berarti 10.000 jam. Artinya apa? Kalau Anda mau jadi ahli, lakukan sekarang juga. Siapa yang jadi penulis? Siapa mau jadi penulis? Mau jadi penulis? Serius? Kalau Anda benar-benar serius, mulai dari hari ini, nulislah 3 jam setiap hari. Berapa jam? Tapi Ustaz, saya nggak tahu apa yang mau saya tulis. Ustaz, tulisan tentang tidak tahu cara menulis. Saya tidak tahu cara menulis, tapi katanya habit saya dipaksa harus 3 jam setiap hari. Maka dari sekarang saya menulis, tapi sekarang saya nggak tahu cara saya tulis. Ya sudah, kalau itu saya tulis saja. Kenapa saya tidak tahu menulis? Anda bisa pikirkan apa saja, tulislah selama 3 jam. Kalau Anda sudah nulis selama 3 jam, 3 tahun dari sekarang Anda sudah memetik hasilnya. Insya Allah, 3 tahun dari sekarang Anda sudah punya buku yang bisa diterbitkan. Insya Allah, tulislah. Nah, terus gimana cara menerbitkan? Mudah. Zaman sekarang penerbit nggak ngelihat orang tuh tulisnya bagus atau tidak. Yang orang lihat apa? Isinya bukan. Yang orang lihat apa?
Yang orang lihat apa? Padahal kita nggak lihat lagi isi tulisan, nggak lihat konteks. Yang orang lihat apa penerbit? Bukan. Yang orang lihat apa? Followernya ada berapa? Jelas ya? Nah berarti kalau kemudian Anda bisa memanfaatkan media sosial, Anda bisa memanfaatkan Twitter untuk dakwah, Anda bisa memanfaatkan Facebook untuk dakwah. Setelah Anda punya kemudian komunitas, Anda bisa kemudian jadi seorang penulis yang diterbitkan karyanya. Tapi after all, sebenarnya seorang penulis nggak perlu diterbitkan karyanya kalau dia memang benar-benar hobi menulis. Ya kan ya? Ada blog, ada WordPress dan sebagainya. Silakan pakai, nulislah 3 jam setiap hari bagi seorang penulis. Siapa yang mau jadi seorang ahli tafsir Quran? Ada. Oke, punya buku tafsir Quran di rumah? Punya. Berapa jilid? 1 jilid. Tulisan siapa? Nggak tahu. Nah, oke, mulai dari sekarang beli boleh tulisannya Ibnu Katsir. Itu ada sekitar 9 jilid kalau punya saya. Kalau yang lain ada terbitan berapa jilid? Setiap hari belajar 3 jam di situ. Kalau Anda nggak melakukan hal itu, berarti Anda nggak serius. Jadi jangan salahkan saya kalau besok kemudian Anda kemudian sudah coba 3 jam nggak berhasil, tapi nggak setiap hari. Jangan salahkan kalau nggak jadi penulis, kalau nggak jadi internasional, atau nggak jadi apapun. Nah, kenapa? Semuanya itu habis dan punya adalah konsisten. Sebagai yang terakhir, ini saya kasih nasihat Imam Syafi'i kepada kita. Imam Syafi'i bernasihat kepada kita, wahai saudaraku, kalian tidak akan dapat menguasai ilmu kecuali dengan 6 syarat yang akan saya sampaikan. Apa syaratnya? 1, dengan kecerdasan. Insya Allah semua kita punya kecerdasan. Kalau nggak cerdas kita nggak akan hadir di sini. Ya kan ya? Semua kita punya kecerdasan. Yang berikutnya, bersemangat. Bersemangat artinya apa? Tidak berhenti sebelum dapat. Itu bersemangat. Pokoknya saya harus. Lah kenapa? Karena ini adalah jalan saya menuju Allah. Kenapa saya harus menulis? Motivasi terbesar saya menulis. Kenapa saya bersemangat menulis adalah saya nggak mau ninggalin anak-anak saya tanpa anak saya tahu siapa bapaknya. Maka motivasi saya terbesar untuk menulis adalah karena saya mau anak-anak saya tahu siapa bapaknya, in case kalau bapaknya duluan mati. Ya, Ustaz berarti doain cepat mati dong? Bukan doa cepat mati, tapi orang baik itu mati muda. Saya nggak berharap mati muda, saya cuma berharap jadi orang baik aja. Tapi setidaknya kalau itu terjadi, anak saya tahu siapa bapaknya. Oke ya, bersemangat, tidak akan berhenti sebelum dapat. Berikutnya, kesungguhan. Apa itu kesungguhan? Anda melakukan sesuai dengan apa yang Anda mau dapat. Kalau Anda mau pergi ke Makassar, belilah tiket pesawat ke Makassar. Tidak logis kalau Anda beli tiket becak ke Makassar atau tiket bis ke Makassar, paham ya selesai. Maka yang logis adalah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Orang yang pengen nikah, logis mendatangi walinya cewek tersebut. Tidak logis kalau dia pacaran, paham ya selesai. Itu kesungguhan. Anda mau melakukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Saya mau jadi penulis. Apa yang saya lakukan? 2009 saya mulai menulis. Apa waktu itu kenapa mulai menulis? 1, karena saya pengen anak saya tahu siapa bapaknya. Yang kedua, karena saya pengen kemudian ada orang yang lebih banyak kesadaran karena karya dakwah saya. Apa yang saya lakukan? Pergi ke Bandung, nemuin kakak kelas saya namanya Kang Salman Iskandar. Dia sudah jadi penulis, sudah punya 50 buku. Saya bilang sama dia, Kang, apa langkah pertama yang saya lakukan untuk menulis? Nih. Oke, minggu depan saya datang lagi, Jakarta ke Bandung, 3 jam pergi, 3 jam pulang, 6 jam bolak-balik. Tapi saya jalanin karena saya sungguh-sungguh dalam menulis. Lalu saya bilang sama dia, Kang, saya nggak mau kan setiap kali saya pergi ke toko buku yang saya lihat dalam jajaran bestseller itu cuma orang-orang bukan muslim. Saya mau orang-orang muslim yang masuk dalam bestseller. Bisa nggak Kang ya saya membuat buku bestseller? Dia bilang saya juga nggak tahu karena saya belum pernah. Saya kata bisa nggak ya? Bisa gimana caranya? Saya mulai membuat rencana gimana cara jadi bestseller. Maka buku udah putusin aja itu yang Pak pegang itu dari awal sudah saya prediksi jadi bestseller. Lah kenapa saya prediksi? Saya tahu pada penerbit mau nggak nerbitin buku saya? Ini. Tapi sesuai dengan mudah-mudahan sesuai dengan peran saya. Ada penerbit yang cukup besar. Setelah kemudian masuk penerbit, dia bilang, Ustaz ini nggak boleh. Lah kenapa nggak boleh? Valentine nggak boleh masuk. Lah kenapa? Ini mengganggu kepercayaan agama yang lain. Ini juga nggak boleh. Ini nggak boleh. Saya bilang, kalau semuanya nggak boleh saya tarik naskahnya. Saya tawarin tempat yang lain. Mizan akhirnya mau nggak? Tapi nggak boleh ada perubahan dalam naskah ini. Dan semuanya ikut pada saya harus begini. Semua harus ikut terus saya. Mau akhirnya dia terbitkan. Dan saya kasih tahu kalau nggak mau. Berarti kata lawan, kenapa? Buku ini bakal jadi bestseller. Dan ternyata itu bestseller. Artinya ada apa? Motivasi, kesungguhan, bersemangat dengan memiliki bekal investasi. Apa itu? Duit, kalau enggak waktu, kalau enggak tenaga. Artinya gini, kalau Anda nggak punya duit, pakai tenaga. Kalau Anda nggak punya tenaga, pakai duit. Hadir di sini bayar nggak? Bayar. Bisa nggak hadir di sini nggak bayar? Bisa nggak? Bisa. Kata ketua panitia bisa. Gimana caranya? Telepon ketua panitia. Pak, saya betul pengen hadir Pak, tapi saya betul nggak punya duit Pak. Pak ketua panitia akan bilang, boleh. Kamu mau hadir? Boleh. Gimana caranya Pak? Kamu cariin 10 orang yang bayar, kamu gratis 1. Ya nggak? Bisa nggak? Mau nggak ketua panitia? Mau banget. Lah kenapa? Pasti mau. Lah kenapa? Balik modal.
Gitu kan ya, Pak, saya nggak bisa jualin tiket Pak, tapi saya bisa ngepel Pak, saya ngepel di ruangan Pak, boleh hadir? Boleh. Kalau Anda nggak punya duit, pakai tenaga. Tapi jangan semuanya kayak begitu, baru ketua panitianya maksud saya. Nah, kalau Anda nggak punya duit, pakai tenaga. Kalau Anda nggak punya tenaga, pakai duit. Nggak punya tenaga dan nggak punya duit, mati aja lah. Nggak ada harapan lagi bagi Anda. Nah, ini terus lagi. Bersama pembimbing, ada pembimbingnya, ada mentornya, ada ustadznya, ada musyrifnya, ada murabbinya, apapun itulah, semua ada pembimbingnya. Yang terakhir, waktu yang lama. Sengaja saya tebelin. Kenapa saya tebelin? Karena nggak ada jalan pintas dalam menguasai satu hal. Nggak ada jalan pintas. Kalau Anda mau untuk mudah jadi orang yang benar-benar bermanfaat, benar-benar jadi orang yang berubah, mulai dari sekarang dan jangan banyak alasan. Kalau Anda banyak alasan, ingat ya, selama Anda banyak alasan, Anda nggak pernah akan sukses. Dalam apapun itu, banyak alasan. Sudah pernah dengar tentang Muhammad Al-Fatih? Kalau lo buka di YouTube dengan nama Muhammad Al-Fatih nggak akan pernah bisa menaklukkan Konstantinopel kalau dia banyak alasan. Dan 72 kapal nggak akan pernah melewati Selat Bosphorus dan membuat satu sejarah yang sangat luar biasa kalau Muhammad Al-Fatih banyak alasan dalam kepala dia. Dalam kebaikan jangan banyak alasan. Orang-orang yang maksiat aja nggak banyak alasan dalam berbuat maksiat, gitu kan ya? Dia rindu berbuat maksiat, maksa lagi berbuat maksiat. Ustaz, boleh nggak pacaran? Nggak boleh. Dikit aja nggak boleh. Kalau kita kemudian teman-teman TTM gimana Ustaz? Nggak boleh. Ya. Kalau adik lagi nggak boleh. Udah maksiat, maksa lagi, gitu kan ya? Dia maksiat tapi maksa, nggak banyak alasan. Kita berbuat taat tapi nggak banyak maksa, nggak maksa dan banyak alasan. Itulah kenapa kita jadi gagal. Yang terakhir, it's not what they do but what they did. Bukan apa yang mereka lakukan sekarang itu yang penting, tapi apa yang sudah mereka lakukan kemarin yang membuat mereka jadi kayak sekarang, itu yang penting. Terakhir lagi, Malcolm X pernah mengatakan, tahu Malcolm X? Tahu ya Malcolm X ya? Kalau Anda bertemu dengan seseorang, kata dia, dan seseorang itu bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan, maka itu berarti dia melatih sesuatu yang tidak kita latih. Itu saja. Semua manusia capable of doing anything. Semua manusia bisa melawan apapun yang bisa dia lakukan kalau dia mau. Pepatah terakhir bahasa Melayu mengatakan, dan itu terakhir dulu sih ya, ini terakhir yang ketiga. Pepatah Melayu mengatakan, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 dalil, kalau tak nak 1000 dalil. Tahu artinya? Apa pepatahnya? Nak atau tak nak. Kalau nak 1000 dalil, kalau tak nak 1000 dalil. Mau atau tidak mau. Kalau kalau tidak mau 1000 alasan, kalau mau 1000 usaha. Berarti mau atau tidak mau? Nak atau tak nak? Kalau nak 1000 dalil, kalau tak nak 1000 dalil. Kalau dia mau akan keluar 1000 upaya, kalau dia tidak mau akan keluar 1000 alasan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada tanya jawab boleh, selama kemudian waktu kita masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah membentuk kita latih negarawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris pangku pimpinan umat nanti, himbauan dan himbawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, mendukung cita-cita luhur negeri indah adil dan makmur. Himbauan dan himbawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, mendukung cita-cita luhur